Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan bagaimana Qin Mou menghadapi 3 pembunuh yang dikirim oleh putra surga Yin yang tak lain adalah anak dan istrinya sendiri. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Ketika semua rune bahtera menyala, kapal tiba-tiba tenggelam dengan lembut dan memasuki ruang dan waktu lain. Itu adalah Youdu. Meskipun Qin Mou memiliki semua cetak biru paramita arc, dia tidak bisa tidak memuji peradaban era Kaisar Pendiri. Kapal sebesar itu memiliki struktur yang begitu rumit, dan tidak ada kesalahan yang dapat mengaktifkannya. Namun, pekerja surgawi di era itu mampu menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil ini tanpa kesalahan. Itu benar-benar luar biasa. Meskipun perdamaian abadi kita memiliki banyak pekerja surgawi, kerja sama kita secara keseluruhan masih kalah dengan Kaisar Pendiri. Ketika kedamaian abadi dapat menempa raksasa seperti itu, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan surga celestial. Dia memikirkannya dan berpikir dalam hati, tidak mungkin bertarung dengan surga, tapi setidaknya aku memiliki kemampuan untuk menghentakkan kakiku. Di depan, Fengdu sudah terlihat. Dunia yang dibentuk oleh tanduk penguasa bumi telah meninggalkan dunia Yin surgawi dan datang ke Youdu. Ketika tabut paramita mencapai Fengdu, dunia besar telah menyusut berkali-kali di bawah penindasan para praktisi kuat seperti Di Yiwei, guru surgawi seni bela diri, dan guru surgawi nelayan. Meski begitu, Fengdu masih sangat besar. Fengdu terbang dan mendarat di bahtera paramita. Penebang kayu suci melihat bahwa Qin Mou juga berada di bahtera, dan wajahnya menjadi hitam. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak ingin dia pergi ke poin besar, atau apakah dia masih ingat bagaimana Qin Mou mengirimnya terbang. Kamu ingin pergi ke Great Point juga? Saint Wadkuter mendengus dan berkata dengan wajah muram, mengapa kamu pergi ke poin besar? Saya seorang yang mulia surgawi dari aliansi surga, jadi tentu saja saya akan pergi ke poin besar untuk membantu surga surgawi melenyapkan kalian para pemberontak. Qin Mou berkata dengan benar. Saint Wadkuter sangat tidak senang dan memarahi, kamu main-main lagi. Anda bertanggung jawab atas nasib perdamaian abadi. Jika Anda muncul di medan perang, apakah 10 yang mulia surgawi dapat mentolerir kedamaian abadi? Kembali. Qin Mou tersenyum. Aku mahir dalam seni penciptaan, jadi bukankah akan mudah jika aku tidak ingin dikenali? Saint Wadkuter tidak bisa berkata-kata karena marah. Ada banyak dewa dari surga celestial ekstrateritorial, dan mereka semua adalah talenta. Ada juga banyak yang mengolah semua jenis mata dewa. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa melihat melalui seni kreasi Anda? Qin Mou menghiburnya. Guru, jangan khawatir. Bahkan jika mereka mengenali saya, apa yang bisa mereka lakukan jika saya tidak mengakuinya? Mari kita bicara omong kosong. Selain itu, aku akan menghajar pemberontak sepertimu. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono. Celestial Venerable Mu dari surga celestial sangat benar. Meskipun dia masih muda, dia berani bergegas ke garis depan dan menekan pemberontak seperti Qin Yi dan Lang Weio. Saint Wadkuter menatap dengan mata terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia berkata tanpa daya, kamu telah belajar berbicara omong kosong? Lupakan saja, aku tidak bisa mengendalikanmu. Qin Mou tinggal di paramita arc, dan tiba-tiba terowongan itu masuk ke dalam kehampaan dan menghilang dari Youdu. Qin Mou tidak bisa tidak mengagumi keterampilan menempa era Kaisar Pendiri. Setiap era dalam sejarah memiliki bidang keahliannya sendiri. Era Nagahan adalah era pencerahan, dan semua jenis seni, jalur, dan keterampilan surgawi muncul tanpa henti. Sistem harta surgawi dan istana surgawi dibentuk dan dikembangkan di era itu. Era cahaya Crimson berfokus pada tubuh jasmani dan roh primordial, membuat tubuh jasmani dan roh primordial menjadi sangat kuat. Era Kaisar Tinggi adalah era kesuksesan besar dalam jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Selama era Kaisar Tinggi, ada praktisi paling kuat dari alam tahta Kaisar. Hanya alam primordial saja yang memiliki setidaknya 30 praktisi kuat dari alam tahta Kaisar. Era Kaisar Pendiri telah meninggalkan banyak senjata berat dan senjata surgawi. Desa Riang, pedang Riang, paramita arc, dan pekerja surgawi sangat penting di era ini. Era perdamaian abadi saat ini masih singkat, dan tidak berkembang seperti 4 era sebelumnya. Di tanah kekosongan besar, karena hanya Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu yang bertanggung jawab, pertempuran antara kedua belah pihak memasuki tarik tambang, pertempuran gesekan. Kedua belah pihak membangun kota dan saling menyerang. Karena Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu harus menghadapi 2 praktisi kuat Kaisar Pendiri Qin Yi dan Raja Surgawi Lang Weio, mereka tidak berani bertindak gegabah. Selain itu, ada Poin Besar dan Youdu di Poin Besar, dan penguasa bumi kecil Youdu ini adalah orang yang bias. Dia tidak menyerang Great Point dan Youdu, jadi dia hanya bisa melelahkan dirinya sendiri. Jumlah master penciptaan di Desa Riang dan Paramita Point jauh lebih rendah daripada jumlah surga celestial. Qin Yi dan Lang Weio pasti tidak akan bisa mengatasinya. Putra surga Yin memimpin pasukan surga utara dan Mingdu untuk menetap di Youdu kecil untuk mengintimidasi Qin Fengqing, dan garis pertempuran membentang melintasi Great Point dan Youdu.
Di tanah Great Void, bahkan ada lebih banyak tentara yang berserakan, dan mereka telah mendirikan kemah mereka untuk berkultivasi. 4 guru surgawi yang agung dan 4 raja surgawi agung dari surga surgawi masing-masing memimpin pasukan. Angkatan Laut Sungai Surgawi juga menarik air Sungai Surgawi, memungkinkannya turun ke Void besar dan menyerang dari jalur air. Ketika Sungai Surgawi memasuki Void besar, jauh lebih mudah untuk mengangkut sumber daya. Namun, surga surgawi masih perlu menjaga Sungai Surgawi dengan ketat dan menggunakan senjata Dewa 4 Dewa yang baru dibangun untuk menekan kekosongan yang runtuh. Butuh banyak uang dan tenaga. Pertempuran ini telah berlangsung selama beberapa tahun, dan kedua belah pihak saling menyerang dengan kemenangan dan kekalahan. Namun, pertempuran skala besar tak tertahankan bagi kedua belah pihak, dan ada terlalu banyak korban. Jadi, perang skala besar baru dimulai 2 tahun lalu. Para ahli penciptaan surga celestial, Desa Riang, dan Paramita Void semuanya menderita kerugian besar. 4 guru surgawi agung dari surga surgawi telah dikendalikan oleh penguasa surgawi misterius dari sisi lain, dan semua skema dan formasi mereka telah dihancurkan oleh mereka. Mereka bahkan tahu karakter guru surgawi mereka seperti punggung tangan mereka. Tidak peduli apakah itu bertarung di depan formasi atau menyergap persediaan untuk mencegat jatah, mereka bukan tandingan orang itu. Di sisi lain, Desa Riang dan Paramita Void telah menderita jauh lebih sedikit dari surga dalam hal kekuatan militer. Xiang Pinying selalu menata formasinya dengan tegak dan lurus. Dia tidak pernah tersesat dan selalu mengepung musuh-musuhnya dengan kekuatan militer yang paling unggul. Akibatnya, Desa Riang dan Paramita Void juga kehilangan cukup banyak pasukan. Di sisi lain, Putra Surga Yin telah menyerang Great Void dan Youdu, bahkan menyerang Jembatan Void. Jika bukan karena penguasa bumi kecil Qin Fengqing bertarung dengan sekuat tenaga dan murid-murid keluarga Qin membawa peti mati untuk mempertaruhkan nyawa mereka, mereka tidak akan bisa mengambil kembali Void besar dan Yud. Setelah itu, karena kedua belah pihak memiliki garis pertempuran yang panjang, mereka hanya bisa melecehkan mereka dalam skala kecil. Tanah kekosongan besar terlalu luas, dan ada banyak wilayah tak berujung. Membangun kota dewa dan membangun jalan tembus yang tak tertembus adalah pilihan yang tak terhindarkan antara kedua belah pihak. Di sisi lain, di daerah lain yang tidak memiliki tiket masuk kota, itu adalah tempat para dewa dan iblis dari kedua belah pihak bersaing dengan para praktisi seni dewa. Seringkali ada dewa dan iblis dari kedua belah pihak berkeliaran, mencari peluang untuk membunuh musuh mereka dan memberikan kontribusi. Pada titik ini, fokus pertarungan kedua pihak menjadi alam kesadaran tertinggi. Kedua belah pihak bertekad untuk mendapatkan tubuh jasmani Kaisar Agung dan tubuh jasmani dari berbagai kepala dan tetua penguasa ciptaan. Hanya saja alam kesadaran tertinggi itu sangat menakutkan. Siapapun yang memasukinya akan berasimilasi, berubah dari 3 dimensi menjadi permukaan datar dan kemudian menjadi sebuah titik. Di pusat alam kesadaran, bahkan yang mulia surgawi akan membeku dalam ruang dan waktu. Jadi, meskipun kedua belah pihak mengincar alam kesadaran tertinggi dengan iri, tidak ada yang berani masuk. Pada hari ini, 100 bendera besar berkibar dan terbang melewati tanah. Mereka terbang di atas gunung, sungai, dan danau. Tidak jauh dari alam kesadaran tertinggi, ratusan bendera besar ini tiba-tiba diletakkan di tanah dan tidak bergerak sama sekali. Mereka berasimilasi dengan tanah, dan jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan dapat menemukan bendera besar ini. Di langit, puluhan dewa dan iblis dari Desa Riang membawa peti mati yang telah digulung hingga mengkilat. Mata lusinan dewa dan iblis itu seperti obor, dan tatapan mereka seperti pilar cahaya. Mereka bersinar dari langit dan mengamati daerah itu sebelum berjalan pergi. Dia membawa mereka jauh, dan tanah melayang. 100 bendera besar secara bertahap muncul dan terbang ke depan lagi. Tiba-tiba, bendera besar berdiri tegak, dan mereka berputar dengan cepat untuk berubah menjadi wanita muda. Yang terbang tadi seharusnya adalah kepala pencuri dari Desa Riang. Namanya Fang Youji, dan dia adalah putra mahkota pelindung junior dari pengkhianat Qin Yihei. Wanita yang memimpin melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, namun, tujuan kita di sini bukanlah dia, tetapi tubuh jasmani Kaisar Agung. Tidak perlu berbenturan dengannya. Dia mengeluarkan cermin dan menyorotkannya ke tanah. Setelah mengamati daerah itu, dia tiba-tiba melihat danau di depannya terbelah, dan air mengalir ke kedua sisi. Seluruh danau menjadi mata besar. Mata besar itu berguling, dan pupilnya menyusut saat mendarat di wanita itu. Wanita itu menggunakan cermin untuk menyinari mata, dan bola mata besar itu berputar. Rune kekosongan aneh muncul di pupil, dan mata perlahan naik ke langit, berubah menjadi makhluk besar yang mencapai awan. Itu mengguncang gunung tulang di punggungnya dengan paksa. Binatang buas? Binatang kehampaan ini adalah yang dibawa oleh roh leluhur Luo Xiao dari istana leluhur. Luo Xiao mengira dia telah menaklukkan binatang kosong itu, tetapi dia tidak berharap itu adalah Kaisar Agung, bukan dia. Saat itu, Yang Mulia Yun mengira bahwa makhluk hampa itu adalah tunggangan Luo Xiao, jadi dia membawanya ke dalam kekosongan besar.
Begitulah cara Kaisar Agung mengetahui bahwa para ahli penciptaan bersembunyi di sini. Tubuh binatang hampa itu bergabung ke dalam kehampaan, membuatnya sulit untuk dideteksi dari jauh. "Bawa kami untuk menemukan Kaisar Agung," kata wanita itu dengan sungguh-sungguh sambil meletakkan cerminnya. Tubuh makhluk kehampaan itu menjadi lebih redup saat berjalan menuju alam kesadaran tertinggi. Sekitar 100 wanita semuanya mengenakan pakaian istana hijau keabu-abuan dan dengan cepat mengejar makhluk kosong itu. Salah satu wanita melihat ke arah makhluk kehampaan yang telah bergabung ke dalam kehampaan dan berkata dengan suara rendah, "Sueren, kami tidak memberitahu Dua Yang Mulia Surgawi ketika kami memasuki tempat ini. Apakah ini sedikit aman?" Sue Mochen berkata sambil tersenyum, "Apakah kedua Yang Mulia tahu? Jika kita memberitahu Dua Yang Mulia Surgawi, bukankah kita masih akan dipukuli sampai mati oleh selir surgawi ketika kita kembali? Permaisuri Surgawi memerintahkan kami untuk menyusup ke tempat ini dan melaksanakan rencana kami. Kami adalah orang-orang di sekitar Permaisuri Surgawi, dan kami biasanya diajari kultivasi olehnya. Dia memperlakukan kami seperti muridnya, memberikan seni surgawi, jalan, keterampilan, dan sebagainya. Kami secara alami akan bekerja untuknya dengan sepenuh hati." Tubuh mereka berangsur-angsur menghilang ke dalam kehampaan dan menjadi wanita yang dibentuk oleh kubus. "Itu sangat aneh." Mensue melanjutkan, "Hubungan antara Yang Mulia tidak harmonis, dan mereka memiliki ide mereka sendiri. Jika kita memberitahu Dua Yang Mulia Surgawi, itu akan merusak rencana besar Yang Mulia. Kami akan membawa harta karun tertinggi yang ditempa Yang Mulia, jadi kami hanya bisa berhasil dan tidak gagal." Mereka mengikuti makhluk hampa ke tingkat kedua dari alam kesadaran tertinggi, dan tubuh mereka berubah dari kubus menjadi sosok manusia kertas tanpa ketebalan. Tidak lama kemudian, mereka menjadi cahaya terbang lagi. Akhirnya, mereka mengikuti makhluk kosong itu ke area dalam dari alam kesadaran tertinggi. Mereka kembali ke bentuk aslinya dan melihat daratan berbentuk teratai. Di sana, Master Penciptaan yang agung melayang di udara. Jubah putih mereka elegan, tetapi masih ada di udara. Sementara itu, tubuh jasmani Kaisar Agung adalah yang terbesar. Tubuh jasmani ini sangat megah, tetapi ditembus oleh akar tebal yang tak terhitung jumlahnya. Itu terpaku di daratan teratai, tidak bisa bergerak. 100 wanita masing-masing mengeluarkan karung kecil dan membukanya untuk mengeluarkan senjata surgawi yang besar. Senjata surgawi yang mereka keluarkan semuanya berbeda, dan mereka tampak seperti komponen. Semua komponen ini ditempa dari logam suci istana leluhur dan memberikan kilau sederhana. Rune yang tercetak pada mereka juga sangat kuno. Tepat saat para pelayan istana ini hendak menyatukan senjata surgawi, ekspresi Sue Rong tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan suara rendah, "Seseorang akan datang." Para wanita buru-buru melepas pakaian mereka dan membentangkannya, berubah menjadi bendera besar yang menempel di tanah, menjadi satu dengan tanah. Binatang buas juga menghilang ke dalam kehampaan. Gadis-gadis itu bingung, dan mereka berpikir, Yang Mulia di kedua sisi tahu bahwa tempat ini berbahaya, dan sangat sedikit orang yang menginjakkan kaki di sini. Mengapa ada orang yang datang ke sini? Saat mereka memikirkannya, kehampaan tiba-tiba bergetar hebat, dan sebuah kapal aneh yang sangat besar berlayar dari kedalaman kehampaan. Binatang kosong itu baru saja bersembunyi di kehampaan ketika ditabrak oleh kapal besar. Tulangnya patah, dan tendonnya patah. Keenam anggota tubuhnya meraih ke sisi kapal besar, dan tidak berdaya untuk berjuang. Kapal besar itu menabrak tanah alam kesadaran tertinggi dan meluncur ratusan mil sebelum berhenti. Lebih dari 200 mata muncul dari tanah, menatap dengan gugup ke kapal besar yang tiba-tiba muncul. Itu adalah para wanita di bawah Nyonya Surgawi Qiang. Bendera besar mereka sangat aneh. Mereka bisa menyatu dengan tanah, tetapi dengan pikiran, mereka bisa berpisah dari tanah. Mata mereka terpisah dari tanah seolah-olah mereka tumbuh di tanah. Ini adalah salah satu seni pamungkas Nyonya Surgawi Qiang. Kapal besar itu sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari daratan teratai yang telah menjebak tubuh jasmani Kaisar Agung. Bahkan alam kesadaran tertinggi tidak dapat mengasimilasi kapal besar dalam sekejap. Kapal besar itu menikam secara diagonal ke tanah. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa sebenarnya ada daratan besar di kapal besar itu. Sementara itu, makhluk kehampaan itu sangat tidak beruntung. Itu dihancurkan menjadi dua oleh kapal besar ini dan mati dengan kematian yang tidak wajar. Gadis-gadis itu khawatir. Senjata macam apa ini? Pada saat itu, dia mendengar suara yang keras dan jelas berkata dengan marah, "Biku, saya katakan bahwa akan sulit bagi Anda untuk menentukan lokasi yang tepat, tetapi Anda hanya perlu menjamin bahwa itu akan baik-baik saja. Hebat, sekarang kita tidak tahu kemana kita harus lari. Tempat ini sempurna." Suara lain terdengar. Itu sangat berbudaya dan halus, seperti orang tua yang banyak membaca. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, "Petani, jangan selalu terlalu keras. Raja Perang Surgawi memilih tempat ini karena dia khawatir dia akan menghancurkan rekan-rekannya di poin besar. Bagaimanapun, ini adalah medan perang." Suara wanita lain terdengar.
Tidak bisakah kita memasuki Poid Besar dan Youdu? Tanah di sana luas dan jarang. Kecanduan alkohol saya kambuh lagi. Apakah Anda memiliki alkohol? Saya ingin memotong seseorang. Siapa yang tahu tempat apa ini? Ada yang aneh. Kekuatan yang tak terlukiskan menyerbu tubuhku dan mengubahku menjadi selembar kertas. Kalian juga menjadi secari kertas. Tempat ini mirip dengan kekuatan alam hidup orang mati di Fengdu kita. Semuanya, jangan berisik. Dengarkan aku. Ini adalah alam kesadaran tertinggi. Saya pernah ke sini sebelumnya, dan di sanalah Kaisar Agung dimakamkan. Kapal besar itu dipenuhi orang-orang aneh, dan 100 pelayan istana tercengang. Mereka menutup mata mereka dan menyatu dengan tanah. Qin Mu berdiri di tabut paramita dan menjelaskan asal-usul alam kesadaran tertinggi kepada semua orang. Itu adalah ideku untuk memilih tempat ini, Duk Ming. Poid Besar dan Youdu juga merupakan medan perang. Jika itu aku pasti akan memusatkan kekuatanku untuk menyerang Youdu, dan tidak akan sulit bagiku untuk merebut Poid Besar. Untuk menghindari menghancurkan rekan-rekanku di sana, aku tidak bisa mendarat di Youdu, jadi ini adalah satu-satunya tempat yang aman untuk mendarat. Tidak perlu khawatir tentang menghancurkan orang-orang di sini. Guru surgawi seni bela diri Guancha menunjuk ke mayat makhluk kosong itu dan mencibir, tidak ada makhluk hidup? Ada apa dengan orang besar ini? Tiba-tiba muncul dan dihancurkan oleh kami. Qin Mu melihat mayat makhluk kosong di bawah kapal dan merasa sedikit canggung. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah makhluk kosong, tunggangan Kaisar Agung. Itu ditinggalkan di sini oleh Kaisar Agung untuk menjaga mayatnya. Jangan khawatir, tidak akan ada orang lain di sini. Tiba-tiba, Raja Yama menarik kembali jubahnya dan mengendus. Ada bau orang hidup di sini. Ada sekitar 100, 108. Wajah Qin Mu menjadi hitam. Raja Yama melanjutkan, itu bukan aura orang yang hidup di kapal. Memang ada orang lain di sini. Di Yue membuka mata surgawinya dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihat orang lain di sini. Raja surgawi Mingdu Tianshu mengeluarkan Imperial Gate Divine Knife, dan permukaan pisau itu sangat terang, bersinar ke segala arah. Jika ada orang, mereka pasti akan tersinari oleh cahaya pisauku. Dia berseru dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. Bahkan pisau surgawi gerbang kekaisaran saya tidak bisa bersinar. Raja Yama mengulurkan jari dan dengan lembut menggaruk jantung alisnya. Sebuah mata terbuka, dan dia berkata, mataku ini ditempa menurut Dao Agung Youdu. Itu bisa melihat melalui kehampaan dan menyelidiki jiwa orang. Semua hal dengan jiwa tidak bisa lepas dari deteksi saya. Dia melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku mencium bau orang yang hidup, aku tidak bisa melihat siapapun di sini. Semua orang mencari di sekitar, tetapi mereka tidak menemukan di mana 108 orang itu bersembunyi. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia membuka mata vertikal di jantung alisnya. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, karena tidak ada orang di sekitar, ayo tinggalkan tempat ini dulu dan bertemu dengan Desa Riang. Jika Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu mendeteksi kami tidak akan bisa menghentikan mereka. Kita mungkin akan benar-benar musnah. Tunggu sebentar, karena kita di sini, bagaimana mungkin kita tidak mempersembahkan dupa kepada Kaisar Agung? Dia mengeluarkan seikat dupa, sekitar 100, dan menyalakannya di tiup angin. Dengan lambaian tangannya, 100 dupa terbang keluar dan menusuk ke tebing alam kesadaran tertinggi. Saat dupa menusuk ke tanah, darah segar langsung mengalir keluar. Bendera besar muncul dari tanah, dan mayat muncul di bawahnya. Mereka ditutupi oleh bendera, dan ada dupa yang ditancapkan di setiap kepala mayat perempuan. Mereka masih menyala samar. Di Paramita Ark, semua orang tercengang. Mereka juga telah melihat ke sana sebelumnya, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Mereka tidak berharap Qin Mu melihatnya. Qin Mu melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara rendah, melihat pakaian mereka, mereka seharusnya berasal dari kamar selir surga. Mengapa pelayan istana ada di sini? Aku akan pergi melihat. Guru surgawi seni bela diri Zuoka terbang keluar dari Paramita Ark. Tanpa diduga, tepat saat dia meninggalkan Bahtera, tubuh jasmaninya mulai berubah. Itu diasimilasi oleh alam kesadaran tertinggi dan berubah menjadi manusia kertas tipis. Guru surgawi seni bela diri mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia membangkitkan kultivasi dan kekuatan sihirnya, dan dengan ledakan keras, dia benar-benar berubah kembali ke bentuk aslinya dari manusia kertas. Dia adalah eksistensi di Emperor Estrone Realm. Meskipun dia ditekan setelah datang ke sini, kultivasinya terlalu tinggi. Seberapa kuat tubuh Kaisar bela diri nomor 1 di dunia? Di Yue juga melompat dari kapal dan tidak bisa menahan diri untuk berseru pelan. Dia juga telah berubah menjadi manusia kertas. Namun, kultivasinya sangat padat, dan saat kekuatan sihirnya beredar, dia segera kembali normal. Saint Wotkuter juga melompat dari kapal dan berubah menjadi manusia kertas dengan pop. Namun, dia tidak bisa menembus penindasan dan melayang ke depan dengan santai. Selanjutnya, Qin Mu berjalan melewatinya dan berjalan santai.
Tubuh jasmaninya tidak berubah sama sekali. Qin Mou menoleh dan memberinya senyum cerah. Saint Woodcutter sangat marah dan mengangkat kapak kertasnya untuk memotong. Namun, ketika kapak kertas mendarat di tubuh Qin Mou, kapak itu bengkok dan tidak memiliki kekuatan apapun. Kultivasi guru sangat rendah. Qin Mou menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Saint Woodcutter mengikutinya dengan marah, membawa kapak kertas bengkok dengan perut penuh amarah. Qin Mou tidak mengandalkan kekuatan sihirnya sendiri untuk menerobos penindasan alam kesadaran tertinggi. Itu karena dia memahami alam kesadaran tertinggi dengan sangat baik dan bahkan bisa mengeksekusinya sendiri. Tentu saja, wilayahnya tidak dapat dibandingkan dengan milik Kaisar Agung, tetapi alam kesadaran tertinggi Kaisar Agung juga memiliki kelemahan besar, jadi dia tidak ditekan. Namun, budidaya Saint Woodcutter benar-benar kurang. Beberapa dari mereka semakin dekat ke tebing yang rusak. Tiba-tiba, mayat pelayan istana di bawah bendera berkedut, dan jantung Qin Mou melonjak. Dia mengeksekusi kekuatan sihirnya dan berteriak pelan. Namun, dia melihat dupa yang menempel di dahi pelayan istana sedikit gemetar, membekukan mayat di tempatnya. Guru surgawi seni bela diri dengan cepat berjalan ke depan, dan dia melihat dupa yang menyala di dahi para pelayan istana tiba-tiba berakselerasi. Dalam sekejap, dupa terbakar, dan abunya jatuh. Martial Path Great Emperor, ada masalah dengan mayatnya. Qin Mou buru-buru berteriak. Guru surgawi seni bela diri Guan Cha telah datang ke sisi mayat ketika mayat di bawah bendera tiba-tiba berdiri tegak. Qin Mou buru-buru terbang. Dupanya tidak hanya untuk menusuk para pelayan istana sampai mati. Itu juga memiliki efek mengunci tubuh jasmani mereka. Ini adalah alam kesadaran tertinggi, dan itu dipenuhi dengan kesadaran Kaisar Agung. Dia khawatir bahwa kesadaran Kaisar Agung akan mengambil kesempatan untuk menyerang mayat-mayat ini, jadi dia menggunakan dupa untuk mengunci mereka. Namun, dupa tiba-tiba terbakar bersih. Jelas bahwa kesadaran Kaisar Agung telah memasuki mayat para pelayan istana dan membuat mereka parasit, menerobos penindasan Qin Mou dengan kesadarannya yang menakutkan. Guru surgawi seni bela diri mengepalkan tinjunya. Di depan petani tua yang tampak seperti sedang menghadap ke tanah kuning dengan punggung menghadap ke langit, niat tinjunya menembus cakrawala dan merobek langit. Dia meninju, dan pelayan istana tiba-tiba menoleh untuk menatapnya. Mereka berteriak serempak, dan tangisan memekakkan telinga terdengar. Kesadaran yang menakutkan melonjak, berubah menjadi surga besar yang menyeluruh. Tinju guru surgawi seni bela diri menabrak pusat surga yang menyeluruh. Peng, 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 serangkaian ledakan terdengar, dan kepala pelayan istana meledak hampir bersamaan. Semangat tinjunya terlalu kuat. Ketika dia meninju, kesadaran Kaisar Agung hancur, dan kesadaran Kaisar Agung di tubuh pelayan istana meledak. Guru surgawi seni bela diri menarik tinjunya, dan pelayan istana tanpa kepala tiba-tiba melompat ke bawah tebing. Guru surgawi seni bela diri tercengang. Dia dengan cepat datang ke sisi tebing dan melihat pelayan istana tanpa kepala itu melayang di udara, perlahan-lahan melayang menuju pusat daratan teratai. Di Yiwei dan yang lainnya bergegas dan berdiri di puncak tebing untuk melihat ke bawah. Qin Mou juga datang ke sini, tetapi dia melihat komponen senjata surgawi yang besar melayang keluar dari tas di pinggang pelayan istana tanpa kepala. Mereka perlahan-lahan berkumpul di langit. Tidak baik. Jantung Qin Mou melonjak, dan dia buru-buru berkata, Kaisar Agung akan melarikan diri, mari kita pergi dengan cepat. Di Yiwei berkata sambil tersenyum, kecepatan komponen senjata surgawi itu sangat lambat. Selama kita membawa mereka pergi, dia tidak akan bisa kabur. Dia mengambil langkah ke depan dan tepat ketika dia meninggalkan tebing, dia melihat bahwa kecepatan senjata surgawi sebenarnya telah meningkat puluhan kali lipat. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Saat dia mengambil langkah ini, guru surgawi seni bela diri Guan Cha mengulurkan tangannya untuk meraihnya kembali. Dia tidak berharap kultivasi Di Yiwei lebih tinggi darinya, jadi dia tidak mengambil apapun. Guru surgawi seni bela diri buru-buru bergegas ke depan. Pada saat ini, dia juga melihat pemandangan yang aneh. Di matanya, gerakan Di Yiwei menjadi sangat lambat, dan ketika dia berbalik untuk melihat tebing, dia melihat bahwa kecepatan orang-orang di tebing sangat cepat. Dia bergegas menuju Di Yiwei, dan kecepatannya menjadi lebih normal. Sementara itu, kecepatan orang-orang di tebing menjadi lebih cepat. Qin Mou mengeluarkan segel Kaisar Agung dan altar pengorbanan Kaisar Agung. Dia terbang ke arah mereka dan menarik mereka ke altar pengorbanan. Baru pada saat itulah guru surgawi seni bela diri dan Di Yiwei menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar mereka telah menjadi normal. Qin Mou melihat komponen senjata surgawi dan melihat bahwa mereka sudah digenggam bersama. Sudah terlambat. Qin Mou mengendalikan altar pengorbanan untuk terbang ke atas tebing dan berkata dengan sungguh-sungguh, reinkarnasi Kaisar Agung, yang mulia Qiang, sudah berada di kekosongan besar. Dia pasti ada di dekatnya. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa melindungi Paramita Arc. Semua orang dengan cepat terbang ke puncak tebing dan bergegas menuju Paramita Arc. Qin Mou berbalik untuk melihat dan melihat senjata surgawi berdenting bersama untuk membentuk bola besar.
Semua jenis rune aneh tercetak di bola, dan mereka berputar di sekitar alam kesadaran tertinggi dengan kecepatan tetap. Rune menyala satu demi satu dan bersinar di dunia. Sakra memulai tabut paramita dan berlayar keluar. Kecepatan bahtera secara bertahap meningkat, dan Qin Mou melihat ke alam kesadaran tertinggi lagi. Dia melihat bola itu menggelinding dan berputar-putar di sekitar tubuh Kaisar Agung yang tak tertandingi, tetapi lintasannya tidak pernah berulang. Saat bola bergulir, lebih banyak rune diproyeksikan ke dunia. Setelah bertahun-tahun, Kaisar Agung akhirnya berhasil menembus formasi Yang Mulia Ling dan Yang Mulia Yun. Ini jarang terjadi. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Paramita Arc, masuk ke dalam kehampaan." Sakra Li Youran menggunakan Paramita Arc dengan sekuat tenaga, dan kapal besar itu berlayar menuju kehampaan. Pada saat ini, alam kesadaran tertinggi yang menyelimuti tubuh jasmani Kaisar Agung di daratan teratai mulai berputar dengan ganas. Tuan dari kepala dan penatua penciptaan, yang juga tetap di domain, menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka di tubuh Kaisar Agung mulai sembuh sendiri. Qin Mou melihat Kaisar Agung mengangkat telapak tangannya dan membuka jarinya untuk meraih tabut paramita. Pada saat yang sama, tabut paramita memasuki kehampaan dan menghilang dari dunia ini. Saat berikutnya, kehampaan pecah, dan semua orang di kapal dan Feng Du berbalik untuk melihat. Mereka melihat 5 jari tangan kuno itu terbuka, dan itu bahkan lebih besar dari tabut paramita. Di antara kelima jarinya, sebenarnya ada awan ki dan kilat. Sidik jari di jari-jarinya seperti jurang, dan semakin dekat dia, semakin dalam jurang itu. Mereka seperti jurang. Kaisar Agung memang tubuh jasmani terkuat dalam sejarah. Tentu saja, di dalam hati Qin Mou, tubuh jasmani Kaisar Surgawi Taichu adalah tubuh jasmani terkuat. Tangan besar itu sangat cepat, dan akan meraih tabut paramita. Guru surgawi seni bela diri Zuo Cha merong dengan marah, dan rambutnya terbang ke langit. Tinjunya terbang dari kapal dan bergegas menuju tangan besar Kaisar Agung. Di Yiwei, Tianshu, Raja Yama, Nelayan, Kaisar Hijau, Buddha Sakra, dan praktisi kuat lainnya bergegas menuju tangan besar itu. Saint Woodcutter menurunkan kapaknya dan hendak bergegas ke depan ketika dia ditarik kembali oleh Qin Mou. "Guru, jangan ikut bersenang-senang." Qin Mou berkata tanpa daya, "Kultivasimu terlalu rendah, lihatlah bagaimana tungku pil terbakar, dan lihat apakah itu memiliki daya tembak yang cukup. Jika tidak cukup, tambahkan beberapa batu obat." Saint Woodcutter tertawa karena sangat marah. Tiba-tiba, fluktuasi yang sangat menakutkan datang. Guru surgawi seni bela diri berlumuran darah saat dia terbang kembali. Bahkan seni surgawi Kaisar Agung jalur bela diri terkuat hampir tidak bisa menggerakkan jari tangan besar itu. Di Yiwei bergegas dan menyapu guru surgawi seni bela diri untuk membawanya kembali. Lengan baju Di Yiwei berkibar, dan divine art-nya mencapai kesempurnaan. Tidak peduli apakah itu adalah seni dewa dari 4 kutub atau jalan, keterampilan, dan seni dewa dari dewa kuno lainnya, mereka semua ada di ujung jarinya. Bahkan seni dewa Great Dao dari Youdu penguasa bumi tidak bisa membuatnya bingung. Bakatnya luar biasa, dan dia bahkan memahami berbagai teknik tahta kaisar. Bukan hanya mempelajari mereka. Dia adalah eksistensi yang kedua setelah Kaisar Pendiri Qin Ye selama era Kaisar Pendiri, sebuah eksistensi yang dapat bersaing dengan Qin Ye untuk posisi Kaisar Pendiri. Namun, bagaimanapun juga, dia telah meninggal 20.000 tahun yang lalu. Dia telah dibunuh oleh putra surga Yin. Meskipun Qin Mou telah menghidupkannya kembali, dia masih menyia-nyiakan 20.000 tahun. Divine Art-nya bertemu dengan tangan besar itu, dan dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Kesadaran yang melonjak dari tangan besar itu menyerbu Divine Art miliknya dan menghancurkannya. Ekspresi Di Yiwei berubah drastis, dan guru surgawi seni bela diri Guan Cha segera berdiri di depannya untuk menghalanginya. Dia mematahkan semua teknik dengan kekuatannya dan meninju kesadaran surgawi yang menyeluruh. Sakra, King Huang, Tianshu, Raja Yama, dan yang lainnya bergegas mendekat, dan mereka melihat telapak tangan berubah menjadi kepalan tangan. Tinju besar bertemu tinju guru surgawi seni bela diri, satu besar dan satu kecil, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi menakutkan. Petani muntah darah dan jatuh kembali lagi. Sinar Buddha di sekitar Sakra menyala dengan ganas, dan teknik pertempuran dari jalan Buddha meledak. Raja Yama membuka jubahnya, dan kehampaan menjadi gelap. Pedang suci menusuk keluar dari kegelapan, dan tubuh Kaisar Hijau bergetar. Dia berubah menjadi naga hijau yang sangat besar. Tubuhnya seperti pegunungan terus-menerus. Tianshu menggertakkan giginya, dan mulutnya kering. Dia ingin minum, tetapi dia tidak punya anggur untuk diminum, jadi dia hanya bisa menahan diri dan mengangkat pisau surgawi gerbang kekaisaran. Pada saat yang sama, tabut paramita membawa Feng Du ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Namun, saat berikutnya, gelombang menakutkan datang, dan Tianshu, Raja Yama, Kaisar Hijau, dan yang lainnya terbang kembali dan menabrak Feng Du di kapal.
Bahkan setelah meluncur beberapa ratus mil, mereka masih tidak bisa menghentikan momentum mereka. Hanya guru surgawi seni bela diri dan Di Yiwei yang masih menahan serangan tangan besar itu. Lengan Kaisar Agung tampaknya bisa terulur jauh. Telapak tangannya bisa berupa kepalan tangan, kail, telapak tangan, atau mudra. Itu bisa memotong, mengiris, atau mengibaskan, membuat guru surgawi seni bela diri dan Di Yiwei kelelahan. Tiba-tiba, guru surgawi seni bela diri Guan Cha memuntahkan darah lagi dan dikirim terbang kembali. Dia menabrak kapal dan terpental lagi. Dia jatuh dan berguling untuk jarak yang tidak diketahui sebelum berhenti. Niu Sanduo buru-buru berlari ke depan dan hendak memeriksa apakah tuannya sudah mati atau masih hidup ketika dia melihat petani menggertakkan giginya dan melompat ke punggungnya. Dia berteriak, "Sanduo, lawan dia sampai mati." "Tuan tua, berdiri dengan benar." Sebuah mu panjang datang dari mulut Niu Sanduo, dan tubuhnya melebar dengan gila. Dia tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi Raja Iblis jalur bela diri manusia berkepala banteng dengan tubuh penuh benjolan dan otot. Gumpalan otot membuat sisik naga hijau berdiri. Ki dan darah banteng tua itu mendidih, dan mereka keluar dari tubuhnya. Ki dan darahnya seperti naga darah melingkari tubuhnya, sementara petani membelah kakinya dan berdiri di atas dua tanduk banteng yang tajam. Dengan raungan, pakaiannya terkoyak, dan otot-ototnya seperti naga besar yang berenang di bawah kulitnya. Dia masih memiliki penampilan seorang petani tua sekarang, tetapi sekarang, dia tampaknya menjadi puluhan tahun lebih muda. Dia berubah dari seorang pria tua menjadi pria yang kuat, dan kemudian menjadi seorang pria muda. Dia memiliki otot di sekujur tubuhnya, dan ki serta darahnya seperti pelangi. Dia adalah orang yang sama yang telah berjuang keras dengan kaisar pendiri saat itu dan berjuang dengan nyawanya. Alasan mengapa ia menjadi petani tua adalah karena hatinya sudah tua. Sejak kaisar pendiri meninggalkan orang-orang dari alam primordial dan memilih untuk tidak bertarung, menghindari desa Riang, Guan Cha menjadi tua, menjadi petani tua yang hanya tahu cara bertani dan memukuli Wen Tiange. Dan sekarang, menghadap tangan Kaisar Agung, darahnya mendidih lagi. Niu Sanduo maju selangkah, dan kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Dia bergegas ke tepi tabut paramita dalam beberapa langkah dan melompat, langsung menuju tangan Kaisar Agung. Di Yiwei terbang dan dikirim terbang kembali. 5 jari Zuo Cha terbuka dan dengan lembut mendorong bagian belakang hatinya untuk membubarkan kekuatan Kaisar Agung. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, mereka yang berada di alam langit Numinous dan alam tahta Kaisar, orang yang memancing, orang yang memotong kayu, kembali. Nelayan guru surgawi Hantang menyingkirkan pancingnya dan menarik Saint Woodcutter. Wajah Saint Woodcutter memerah saat dia mengangkat kapaknya yang besar dan berkata, "Aku bisa bertarung." Sakra, Kaisar Hijau, Tianshu, dan yang lainnya bergegas maju sekali lagi. Keinginan semua orang bersatu saat mereka berdiri di depan tangan besar itu. Semua jenis gerakan pembunuh muncul tanpa henti, tetapi mereka masih dipaksa untuk mundur terus-menerus. Pada saat itu, dalam kehampaan, sebuah kepala besar perlahan naik dan menembus ke dalam kehampaan, memperlihatkan wajah besar Kaisar Agung yang tak tertandingi. Itu bahkan lebih besar dari telapak tangan itu. Matanya perlahan terbuka, dan mereka sangat terang, seolah-olah ada 2 matahari yang menyala di matanya. Jantung alisnya terbelah, memperlihatkan lubang yang dalam. Itu awalnya adalah batu asal Primordium Agung, tetapi telah dihancurkan oleh Raja Surgawi Gong Yun. Saint Woodcutter, yang berdiri di atas kapal, buru-buru melihat ke bawah. Dia melihat bahwa di daratan teratai, tubuh jasmani Kaisar Agung yang terperangkap masih berusaha membebaskan diri. Di pahanya yang sangat tebal, akar menembus daratan lotus dan terhubung dengan Great Void, membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Kaisar Agung mengangkat tangannya yang lain dan meraih ke dalam kehampaan. Semua orang tidak bisa menahan perasaan putus asa. Pada saat ini, Qin Mou melompat, dan Saint Woodcutter buru-buru mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Namun, dia masih selangkah terlambat. Di Yiwei dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan menatap wajah yang berkali-kali lebih tinggi dari mereka. Mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Namun, pada saat ini, sesosok kecil terbang melewati mereka dengan jepit rambut Peachword di tangannya. Jepit rambut berkelebat saat dia menyerang Kaisar Agung dengan jari dan lukisannya. "Kakakmu!" Di Yiwei panik dan mengejar Qin Mu. Tiba-tiba, Kaisar Agung mengangkat telapak tangannya dan berteriak, "Berhenti!" Qin Mu berhenti dan terus memegang jepit rambut. Di Yiwei juga mengejarnya dan memblokir di depannya. Tatapan Kaisar Agung mendarat di jepit rambut di tangan Qin Mu, dan suaranya sedikit serak. "Kau mempelajarinya?" Qin Mu mengangguk dan tersenyum. "Aku sudah mempelajarinya. Kalau begitu, aku akan memberimu wajah." Wajah besar Kaisar Agung menunjukkan senyuman, dan dia terkekeh. "Kami bukan musuh bebuyutan, jadi kami tidak perlu bertarung sampai mati. Jika saya tidak memprovokasi Anda, jangan memprovokasi saya. Mari kita urus bisnis kita sendiri. Celestial Venerable Mu, bagaimana menurutmu?" Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Itulah yang aku pikirkan juga."
Pelarian Yang Mulia Kaisar Agung adalah peristiwa yang menggembirakan. Jika 10 Yang Mulia Surgawi mengetahuinya, mereka pasti akan sangat gembira dan meneteskan air mata kebahagiaan. Kalau begitu, mengapa Kaisar Agung tidak meninggalkan poin besar untuk bermain di dunia penuh warna di luar? Guancha, Sakra, Kaisar Hijau, dan yang lainnya bergegas mendekat dan berdiri di depan Qin Mu, melindunginya di tengah. Ekspresi Kaisar Agung menjadi gelap, dan dia mencibir. Yang Mulia Surgawi, apakah Anda mengancam saya? Pemilik ciptaan harus dimusnahkan. Saya dapat menghindari memprovokasi Anda, tetapi penguasa penciptaan di poin besar harus mati. Saya sudah mengambil langkah mundur, jadi jangan memaksakan keberuntungan Anda. Anda tahu bahwa saya telah menghancurkan alam kesadaran tertinggi yang terbalik. Aku tidak takut padamu. Qin Mu tertawa. Tentu saja kamu tidak takut padaku, tapi aku juga tidak takut padamu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Yang Mulia Surgawi lainnya, tetapi ketika saya berurusan dengan Anda, saya dapat menarik Anda ke dalam seni surgawi yang tidak berubah dan membuat Anda hidup bersama saya tanpa henti. Celestial Venerable Qiang, selama Anda tidak menyentuh Great Void, saya akan membiarkan Anda pergi. Jika Anda melakukannya, kami akan mengikuti sumpah yang kami buat ketika kami menjadi saudara angkat, tetapi kami akan mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama. Ekspresi Kaisar Agung menjadi lebih gelap. Kamu tidak memiliki kekuatan Celestial Venerable Ling, jadi kamu tidak bisa menyeretku ke bawah bersamamu. Kamu cuma... Dia tiba-tiba menutup mulutnya. Qin Mu mengeksekusi jepit rambut Patchwork Celestial Venerable Ling, dan dia merasakan teror besar melonjak ke dalam hatinya. Baiklah, kau dan aku bersumpah saudara, dan aku kakak laki-laki. Kalau begitu, aku akan mundur selangkah dan meninggalkan poin besar. Tubuh Kaisar Agung tenggelam dan menghilang dari kehampaan. Di Yue, petani, Kaisar Hijau, Raja Yama, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka melihat bahwa Kaisar Agung memang telah pergi, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya menembus daratan teratai. Sebaliknya, dia mencabut daratan dari Great Void dan terbang di daratan Lotus, menghilang dengan sangat cepat. Qin Mu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan suara rendah, untungnya, aku memiliki wajah yang besar. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam hal ini, Nona Surgawi Qiang ada di perkemahan surga surgawi. Pelacur kecil Kaisar Agung itu, kenapa kau menatapku? Anda pemberontak berada dalam kekacauan. Apakah Anda ingin memberontak? Aku akan membawa pasukan surgawi untuk memusnahkanmu. Di Yue, petani, Kaisar Hijau, Raja Yama, dan yang lainnya memukuli Yang Mulia Celestial Mu, yang berteriak-teriak untuk memusnahkan mereka, di depan Saint Woodcutter. Wajahnya bengkak, dan Niu Sanduo juga masuk dan mengambil kesempatan untuk memberinya 2 tendangan. Qin Mu dipukuli dengan menyedihkan, dan dia pergi untuk mengadu ke Saint Woodcutter. Namun, dia melihat Saint Woodcutter menyeka noda darah di tinjunya. Ketika dia melihatnya, dia buru-buru meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Murid yang baik, jangan selalu membuat mereka marah, mereka akan dipukuli dengan mudah. Penebang kayu menghiburnya dengan niat baik. Qin Mu mencibir. Ekspresi Saint Woodcutter tidak berubah. Bisakah kamu benar-benar menyeret Kaisar Agung bersamamu? Qin Mu mengangguk. Sayang sekali. Saint Woodcutter menghela nafas panjang. Sayang sekali Kaisar Agung masih terlalu pemalu. Kalau tidak, dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu dan menghilangkan 2 cambuk sekaligus. Qin Mu mencibir dan berkata, Guru, Anda hanya bisa memanfaatkan saya dengan mulut Anda. Ketika saya memukul Anda, tangan dan kaki saya tidak bergerak, kepala saya tidak bergerak, saya hanya menggerakkan 1 jari. Saint Woodcutter merasa pukulannya terlalu ringan. Apakah kamu benar-benar tidak akan bertemu Kaisar Pendiri tetapi pergi ke perkemahan surga surgawi? Dia bertanya. Qin Mu mengangguk dan berkata, kalian adalah teman lama Kaisar Pendiri, jadi aku hanya bisa menjadi junior jika aku pergi. Jika saya pergi, saya akan khawatir. Jika saya kembali ke perkemahan surga surgawi, saya masih bisa menjadi Yang Mulia Surgawi yang dangkal, jadi mengapa tidak? Saya khawatir tentang keselamatan Anda, jadi saya akan mengawal kalian dengan aman ke Great Void. Aku harus pergi. Saint Woodcutter sangat tidak senang, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Qin Mu masuk akal. Jika Qin Mu tidak mengawal mereka, seluruh kelompok mereka akan musnah. Saya pergi. Qin Mu melambaikan tangannya dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Guru, Anda telah mengajar kakak laki-laki senior dengan hati Anda dan juga mengajar saudara laki-laki junior ketiga dengan hati Anda, tetapi Anda tidak mengajari saya dengan hati Anda. Anda bahkan tidak mengajari saya apapun. Sekarang setelah Anda melihat kemampuan saya, apakah Anda menyesal tidak mengajari saya dengan benar? Penebang kayu tertawa terbahak-bahak. Kata-kata dan nada suaramu sepertinya karena guru mengkhianati sekte secara tidak adil dan kembali untuk menyingkirkan apa yang guru katakan sebelumnya. Qin Mu berkata dengan wajah datar, saya hanya bertanya apakah guru menyesal.
Saint Wardcutter serius dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah menyesalinya. Qin Mu sedikit tercengang. Saint Wardcutter berkata dengan benar, saya mengajar sesuai dengan bakat saya, jadi saya tahu apa yang harus diajarkan Wei Suifeng dan apa yang harus diajarkan Jiang Baigui. Hanya Anda dan saya yang tidak tahu apa yang harus diajarkan. Anda adalah satu-satunya tubuh penguasa, Anda secara bawaan bijaksana dan kuat, pikiran Anda jernih dan kehendak Anda jernih, dan Anda sedalam jurang. Jika saya mengajari Anda dengan paksa, itu hanya akan menunda Anda. Seperti yang saya harapkan, Anda lebih menjanjikan daripada saudara senior dan junior Anda. Saya sangat bersyukur. Qin Mu mengungkapkan senyum. Saya tahu inilah alasan mengapa guru tidak mau mengajari saya. Saya pergi. Saint Wardcutter melihatnya pergi dan hanya menghela napas gemetar setelah waktu yang lama. Bocah ini selalu terlihat seperti akan menggertak tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Jika aku tidak menyanjungnya, dia mungkin akan menyingkirkanku. Tapi sekali lagi, dia mengungkapkan senyum. Ini adalah muridku yang paling luar biasa. Di Yiwei, petani, Kaisar Hijau, Raja Yama, dan yang lainnya datang ke sisinya. Di Yiwei bertanya dengan rasa ingin tahu, Wen Tianyi, apakah muridmu benar-benar memiliki wajah untuk membuat Grand Emperor mundur? Wajah sama dengan kemampuan. Tanpa kemampuan hebat seperti itu, tidak ada yang namanya wajah. Penebang kayu berkata sambil tersenyum, Kaisar Agung sangat waspada terhadap para master ciptaan di Great Void, dan kami bekerja sama dengan mereka, jadi dia ingin menyingkirkan kami. Yang muliamu memiliki kemampuan untuk binasa bersamanya, itulah sebabnya Kaisar Agung memberikan wajah yang muliamu. Bukannya Kaisar Agung tidak ingin menyingkirkan kita. Guru surgawi seni bela diri Guancha berkata dengan cemas, apakah dia benar-benar akan kembali ke kamp utama surga surgawi? Apakah dia tidak takut terbunuh di sana? Langit Celestial dan Great Void sedang berperang, dan itu biasa bagi orang untuk mati di medan perang. Membunuhnya di sini semudah meniup debu. Penebang kayu memiliki ekspresi tenang saat dia menggelengkan kepalanya. Masih ada kemungkinan untuk membunuhnya di masa lalu, tapi sekarang, tidak mudah untuk menyingkirkan yang muliamu seperti yang dipikirkan orang-orang itu. Semua orang dipenuhi dengan emosi. Ketika mereka pertama kali bertemu Qin Mu, dia hanyalah seorang praktisi seni dewa kecil. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sudah melangkah ke ranah bersaing dengan generasi yang lebih tua dan tidak bisa diremehkan. Nelayan guru surgawi berkata, orang-orang dari surga surgawi masih tidak tahu bahwa dia telah tumbuh sejauh ini. Ketika praktisi kuat dari surga celestial menyadari hal ini dan menerimanya, saya bertanya-tanya apakah akan ada sungai darah. Bahtera Paramita berlayar keluar dari kehampaan dan muncul di langit di atas tanah kekosongan besar. Segera, mereka melihat banyak dewa membawa peti mati terbang dari jauh. Seorang penatua duduk di peti mati. Ketika dia melihat mereka, dia berdiri dengan penuh semangat dari peti mati dan melambaikan tangannya. Penebang kayu dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Jantung mereka melonjak, dan darah mereka mendidih. 20.000 tahun telah berlalu, dan rekan lama mereka akhirnya bersatu kembali. Lebih jauh, seorang kaisar setengah baya berdiri di menara kota dan melihat tabut paramita yang mendekat. Penebang kayu dan yang lainnya memandang kaisar pendiri Qin Ye dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, mereka masih berjalan maju dan membungkuk. Wen Tianyi, kami telah terpisah dari rekan-rekan kami selama 20.000 tahun. Silakan kembali. Di Yiwei membungkuk. Orang yang berdosa, Di Yiwei, aku mohon kembali. Guru surgawi seni bela diri membungkuk, jenderal yang dikalahkan, silakan kembali. Sakra membungkuk. Prajurit yang melarikan diri, Li Youran, tolong kembali. Raja Yama membungkuk. Gubernur Provinsi Fengdu Qin Feng telah menjaga perbatasan selama 20.000 tahun dan di sini untuk melaporkan tugasnya. Kaisar pendiri Qin Yi memandang mereka, dan matanya yang tanpa emosi tidak bisa ditekan. Dia membungkuk dan berkata, penguasa berdosa Qin Yi, saya telah mengecewakan Anda. Silakan kembali ke posisi Anda. Pada saat ini, Qin Mu meninggalkan kekosongan dan datang ke medan perang yang luas. Ada jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran antara Paramita Poi Desa Riang dan pasukan surga. Mayat banyak dewa dan iblis belum dikuburkan, dan ada beberapa tunggangan ganas berkeliaran di medan perang. Mereka telah mendapatkan kembali sifat liar mereka dan saat ini menggerogoti mayat. Qin Mu bertemu dengan beberapa tim kecil dari surga celestial dan desa Riang. Ada dewa dan iblis, serta praktisi seni dewa. Mereka menjelajahi pegunungan dan sungai di Great Void, mencari peluang untuk menyingkirkan musuh untuk melatih diri mereka sendiri. Beberapa praktisi seni dewa dan dewa dari desa Riang bahkan membawa tuan muda penciptaan untuk melatih dan membunuh di celah antara kedua pasukan. Yang mulia surgawi Mu, salah satu kavaleri dari surga melihat Qin Mu dan tercengang. Dia buru-buru mengekang tunggangannya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat sosok Qin Mu memudar dan menghilang. Kavaleri bergegas maju dan melihat bahwa Qin Mu sudah menghilang. Qin Mu berjalan ke Youdu Point besar dan melihat pasukan Dewa Hitam dan Putra Surga Yin mendirikan kemah.
Itu membentang selama puluhan ribu mil, memisahkan Poid besar dan Youdu menjadi dua bagian. Setengah dari itu adalah lingkup pengaruh surga celestial, sedangkan setengah lainnya adalah lingkup pengaruh desa Riang. Ada banyak dewa yang menjaganya. Kakak jahat, Qin Fengqing sangat senang. Ketika dia melihat Qin Mu datang, dia segera bergegas keluar dan mengambilnya, memeluknya erat-erat. Qin Mu tercekik olehnya, dan bahkan tulangnya retak darinya. Dia berjuang 2 kali, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri, jadi dia hanya bisa menerima nasibnya. Qin Fengqing memegangnya di telapak tangannya, tidak bisa menahan kegembiraannya. Aliran udara yang dia hirup seperti angin kencang disertai kilat dan guntur. Dia berkata sambil tersenyum, kakak nakal akhirnya mau datang dan menemuiku. Saya senang hari ini, saya akan mengalahkan putra surga Yin sampai mati untuk Anda lihat. Qin Mu segera menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, kemampuan putra surga Yin luar biasa, jadi bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Itu hanya mungkin jika kita bersaudara bekerja sama. Kalau begitu mari kita bekerja sama. Qin Fengqing mengepalkan tinjunya karena kegembiraan. Si kecil itu selalu menggertakku. Adik laki-laki, kamu harus membelaku. Qin Mu tertawa keras. Putra surga Yin jahat dan licik, dan kemampuannya kuat. Meskipun dia berada di alam tahta kaisar, kemampuannya tidak terbatas pada itu. Dengan bantuan gerbang surgawi Mingdu, dia dapat mengeksekusi 8 istana surgawi sekaligus. Namun, sebagai penguasa bumi dari kekosongan besar dan Youdu, tidak tepat bagimu untuk diganggu olehnya. Saya tidak bisa bekerja dengan Anda, tetapi sebagai adik laki-laki Anda, saya dapat membantu Anda memahami jalannya, keterampilan, dan seni surgawi. Dia menyampaikan kepada Qin Fengqing bagaimana dia dan Di Yue telah meneliti tentang bagaimana memecahkan teknik dan seni surgawi putra surga Yin. Lain kali kamu bertemu dengannya, kamu tidak akan dirugikan. Meskipun bakat Qin Fengqing bagus, dia tidak pandai berkultivasi. Bahkan sekarang, ranah kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia hanya berkultivasi di sepanjang teknik 3 elisir tubuh tuan yang telah dibuat Qin Mu sebelum mereka berpisah. Pada saat itu, Qin Mu hanya memahaminya ke alam dewa. Qin Mu tinggal di Fengdu Poid besar selama beberapa hari. Teknik tubuh 3 elisir tuannya telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia dari teknik tubuh 3 elisir tuan di masa lalu. Jalannya sangat berbeda, jadi dia tidak bisa memberikannya langsung ke Qin Fengqing. Di sisi lain, teknik tubuh 3 elisir tuan yang telah dipahami Qin Fengqing selama periode waktu ini masih sangat kasar dan memiliki gaya ceroboh. Periode di mana Qin Mu tinggal di sini adalah untuk menyimpulkan bagaimana teknik tubuh 3 elisir tuan akan berevolusi jika dia berkultivasi sesuai dengan jalur sebelumnya. 6 hari kemudian, Qin Mu mendorong teknik tubuh 3 elisir tuan ke Numino Sky Realm dan menyelesaikan teknik tubuh 3 elisir tuan yang kasar dari Qin Fengqing, memberikannya padanya. Meskipun dia bisa menyimpulkannya ke alam tahta kaisar, itu akan memakan waktu yang sangat lama dan merugikan pertumbuhan Qin Fengqing. Qin Fengqing telah menangkap kekuatan yang sangat kuat sekarang, tapi dia tidak tahu banyak tentang cara menggunakannya. Dia lebih seperti dewa kuno, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Pergi dari alam langit Numinous ke alam tahta kaisar adalah rintangan besar. Hanya dengan memahami tekniknya sendiri, seseorang dapat melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Hanya dengan begitu seseorang dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam pertempuran di masa depan. Qin Mu menyelesaikan semua ini dan pergi dengan tenang. Ketika Qin Fengqing terbangun dari meditasinya, Qin Mu sudah datang ke perkemahan Putra Surga Yin. Teman Dao Dewa Hitam. Qin Mu menyapa. Putra Surga Yin buru-buru membalas salam dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Mu, Anda terlalu sopan. Anda adalah seorang senior, jadi saya harus menjadi orang yang menyapa Anda. Dewa Hitam adalah nama panggilan yang digunakan orang lain untuk mengejekku. Mengatakan bahwa hatiku hitam adalah fitnah. Gelar saya di surga celestial sebenarnya adalah Dewa Nether. Qin Mu berkata dengan heran, Dewa Hijau dari langit timur, Dewa Merah dari surga selatan, Dewa Putih dari surga barat, Dewa Hitam dari surga utara, dan 4 dewa berwarna semuanya dibedakan berdasarkan warna. Mengapa mereka menjadi Dewa Nether ketika mereka datang ke Putra Surga Yin? Putra Surga Yin menyambutnya dengan hangat dan berkata, Yang Mulia, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Dewa Hitam bukanlah nama yang baik. Celestial Venerable Hao menyayangiku, jadi dia mengubah kata hitam menjadi Ming. Mingdu saya juga sama. Awalnya disebut Heidu, tetapi diubah menjadi Mingdu. Yang Mulia Surgawi, apakah Anda bergegas dari penguasa bumi kecil dari kekosongan besar? Qin Mu penuh dengan kebenaran. Saya pergi ke sana untuk membujuk mereka agar menyerah, tetapi Qin Fengqing menolak untuk menyadari kesalahannya dan ingin memberontak melawan surga. Pemberontak ini hanya menjungkir balikan surga. Putra Surga Yin mengerti dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, tenang, tidak ada gunanya marah pada pencuri tua Qin Fengqing. Pencuri tua Qin Fengqing itu awalnya bersekongkol dengan batuk. Dia bersekongkol dengan surga surgawi dan memusnahkan kekuatan surga surgawi di Youdu.
Sekarang kemampuannya semakin kuat, dia akan membawa bencana ke dunia, dan dia akan menderita bencana cepat atau lambat. Qin Mou meremas tangannya dan menghela nafas. Sayang sekali kemampuanku lemah dan aku tidak bisa membunuh tua Qin Fengqing dengan tangan kosong. Dewa Hitam, apakah Anda sudah selesai menyempurnakan gerbang surgawi Mingdu? Dia mengangkat kepalanya untuk mengukur gerbang surgawi Mingdu yang baru milik putra surga Yin. Gerbang surgawi Mingdu ini telah ditempatkan di kekosongan besar dan Youdu oleh putra surga Yin untuk menekan ki iblis di sana untuk mencegah Qin Fengqing meluncurkan serangan diam-diam. Gerbang surgawi ini dipenuhi dengan aura tahta kaisar, dan itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, sudut mata Qin Mou berkedut. Gerbang surgawi Mingdu ini sedikit berbeda dari yang ada di tangan Di Yue. Hatinya tenggelam. Gerbang surgawi Mingdu memiliki 4 teknik tahta kaisar yang berubah menjadi 4 istana surgawi besar. Gerbang surgawi Mingdu di tangan Di Yue juga diambil dari putra surga Yin, tetapi putra surga Yin telah menempa yang baru. Namun, teknik tahta kaisar di 2 gerbang surgawi ini berbeda. Dengan kata lain, ketika putra surga Yin menyempurnakan gerbang surgawi Mingdu, dia telah mengubah beberapa teknik tahta kaisar. Dia memiliki sifat berhati-hati dan melakukan ini untuk mencegah Di Yue melihat kekurangannya. Penipu tua ini, Qin Mou memiliki senyum di wajahnya saat dia diam-diam mengertakkan gigi. Putra surga Yin memang sangat licik. Bahkan jika Di Yue meneliti gerbang surgawi Mingdu secara menyeluruh, dia tidak bisa menggunakannya untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia akan sangat menderita di tangannya. Tidak hanya itu, kemampuan putra surga Yin tidak seburuk kelihatannya. Gerbang surgawi Mingdu miliknya hanya memiliki teknik reinkarnasi yang tidak dapat diubah. 3 teknik tahta kaisar lainnya dapat diubah, jadi tidak akan mudah untuk mengontrol gerbang takdirnya. Namun, jalur reinkarnasinya telah saya hancurkan. Bagian terpenting dari gerbang surgawi Mingdu adalah jalur reinkarnasi. Jika saya mematahkan teknik tahta kaisar ini, gerbang surgawi Mingdu miliknya tidak akan banyak berguna. Saat dia memikirkan itu, putra surga Yin melambaikan tangannya, dan gerbang surgawi Mingdu tenggelam ke tanah dan menghilang. Dia terkekeh dan berkata, "Yang mulia Mu, ini hanya jalan kecil, jalan kecil. Itu tidak sebanding dengan perhatian yang mulia surgawi." Qin Mou tertawa keras, dan putra surga Yin juga tertawa keras. "Yang mulia, apakah Anda mencoba membujuk saya untuk menyerah? Apakah Anda berencana untuk bertemu Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su?" Putra surga Yin mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan prihatin, "Yang mulia, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi kekosongan besar ini adalah tempat yang liar dan biadab. Ada banyak bandit di sini, dan jika Anda sendirian, Anda akan dengan mudah dimanfaatkan oleh musuh Anda. Celestial Venerable sangat terhormat, jadi bagaimana Anda bisa mengambil risiko sendirian? Saya akan mengirim beberapa ahli untuk mengawal Anda." Qin Mou mengerti dan tersenyum. "Dewa Hitam, Yang Mulia Surgawi, panggil saja saya Kaisar Dunia Bawah," kata putra surga Yin sambil tersenyum. Qin Mou menganggukkan kepalanya dan berkata, "Dewa Hitam penuh perhatian. Namun, ini adalah umpan yang penting, jadi kami tidak boleh kehilangannya. Jika saya memindahkan sebagian pasukan dari pihak Anda dan Poid Besar dan Youdu jatuh, bukankah saya akan bersalah? Aku hanya bisa pergi sendiri." Putra surga Yin berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang Mulia Surgawi setia pada kerajaan surga, membuatku bersujud dalam kekaguman. Dalam hal ini, saya tidak akan mempertahankan Yang Mulia Surgawi lagi. Silakan pergi, Yang Mulia Surgawi." Dia mengirim Qin Mou dengan rajin dan mengirimnya pergi dari Great Poid dan Youdu Pass. Dia tersedak air matanya dan berkata, "Hidup dan mati tidak dapat diprediksi di medan perang. Saya ingin tahu apakah Cao Jin akan dapat melihat Yang Mulia Surgawi hidup-hidup untuk mendengarkan ajaran Anda. Mau tak mau aku merasa sedih." Qin Mou menghiburnya. "Jangan khawatir, Dewa Hitam, saya menghargai niat baik Anda. Setelah kita kembali, saya akan berdiskusi dengan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu untuk membawa Anda keluar dari kekosongan besar untuk hidup bahagia di Youdu. Penguasa bumi dan Yang Mulia Surgawi, kamu sangat merindukanmu." Putra surga Yin berterima kasih padanya lagi saat dia melihat dia pergi. Dia masih mengirimnya pergi dengan mata berkaca-kaca. Ketika Qin Mu menghilang dari pandangannya, wajah putra surga Yin tenggelam, dan dia berteriak, "Hu Mengdi, Jiu Shang Yin, Yu Wufei, pergi bunuh Yang Mulia Surgawimu dan bawa kepalamu kepadaku." Hu Mengdi adalah muridnya, Jiu Shang Yin adalah putra sulungnya, dan selir kekaisaran Yu Wufei adalah kepala kamar selirnya. Mereka semua adalah eksistensi terbaik di Northern Heaven Mingdu dan juga jenderal besar di tentara. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua melangkah keluar dan membungkuk sebagai tanda terima. Tatapan putra surga Yin berkedip, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tutup wajahmu dan jangan memiliki apapun yang akan mengekspos identitasmu. Setelah membunuhnya, hapus semua jejak Divine Artmu." Mereka bertiga melepas barang-barang yang dapat mengungkapkan identitas mereka dan membawa beberapa jenderal Dewa Mingdu pergi. Jenderal Surgawi Mingdu yang dipilih Hu Mengdi, Jiu Shang Yin,
dan Yu Fei adalah eksistensi terkuat di surga utara. Kultivasi mereka sangat dalam, dan masing-masing dari mereka memiliki kota giok dan Numinous Sky Realm. Mereka bertiga juga sangat kuat. Di surga-surga utara, mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat. Putra surga Yin mengandalkan kekerabatan, dan orang-orang di sekitarnya semuanya adalah pembantu yang terpercaya. Dia juga mengasuh mereka dengan rajin. Jika mereka bukan ajudan terpercayanya sendiri, dia tidak akan merawat mereka dengan rajin. Jadi, bahkan jika jenderal lainnya adalah talenta yang dianugerahkan surga, dia tidak akan mempercayakan mereka dengan tugas-tugas penting. Hu Mengdi memandang Jiu Shangyin dan Yu Fei, tatapannya berkedip-kedip. Jiu Shangyin adalah putra guru, dan Yu Fei adalah selir kesayangan guru, sedangkan saya hanyalah seorang murid. Jika itu pertarungan yang adil, itu akan baik-baik saja, tetapi tidak mungkin untuk itu adil. Jika saya bekerja sama dengan mereka untuk membunuh Celestial Venerable Mu, kredit pasti akan menjadi milik mereka, dan saya tidak akan mendapat bagian. Memikirkan sampai titik ini, dia dengan cepat berkata, rumor mengatakan bahwa Yang Mulia Mu memiliki sifat berhati-hati dan pasti akan menyembunyikan jejaknya. Semuanya, bubar dan cari keberadaannya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin beberapa jenderal Mingdu dan terbang. Yu Fei tersenyum. Hu Mengdi benar, Yang Mulia Surgawi, anakku. Namun, dia penuh dengan trik dan memiliki metode melarikan diri terbaik. Jika kita bergerak bersama, dia pasti akan melarikan diri. Namun, jika kita bergerak secara terpisah, peluang keberhasilan kita akan berlipat ganda. Jiu Shangyin berkata sambil tersenyum, Dewi benar, mari kita berpisah. Selir Kekaisaran Yu Fei membawa jenderal surgawinya pergi dan berpikir, putra surga Yin lebih menyayangi putranya, dan selir yang baru tiba bahkan lebih disukai daripada saya. Jika saya tidak menerima kredit ini, sulit untuk mengatakan apakah saya dapat mempertahankan posisi saya di kamar selir. Jiu Shangyin melihat mereka pergi dan mencibir. Dia berbalik dan kembali ke celah. Dia membungkuk kepada putra surga Yin dan berkata, Ayah, metode Yang Mulia Mu sangat kuat. Aku takut aku bukan tandingannya. Ayah, tolong beri aku harta pertahanan. Putra surga Yin tidak bisa menahan tawa. Seperti yang diharapkan dari putraku, dia lebih pintar dariku dan para selir. Seni surgawi Yang Mulia Mu memang luar biasa, dan metodenya cukup tinggi. Aku akan memberimu harta untuk menahannya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan bel dan menyerahkannya kepada Jiu Shangyin. Ini adalah harta unik yang saya sempurnakan untuk ayah saya ketika dia mencapai Dao. Itu disebut lonceng reinkarnasi. Dulu, harapan saya terlalu tinggi. Jika saya ingin memperbaiki gerbang surgawi Mingdu, saya tidak hanya harus mengendalikan reinkarnasi, saya juga harus mengendalikan Tao besar lainnya untuk menjadi Yang Mulia Surgawi. Namun, keterampilan saya sedikit lebih rendah, dan saya tidak bisa memperbaiki gerbang surgawi Mingdu. Putra surga Yin menginstruksikan. Setelah itu, saya memikirkannya dengan menyakitkan dan fokus pada jalan reinkarnasi. Akhirnya, saya mencapai Dao dan mengolah tahta kaisar, duduk di aula langit Numinous. Teknik Dao saya memadatkan dan menyempurnakan harta ini. Skema saya sangat besar. Begitu harta karun ini berdering, itu dapat menyebabkan semua orang yang mendengarnya jatuh ke dalam reinkarnasi dan tidak dapat bereinkarnasi. Jika Anda membawa harta ini, Anda dapat menyerang Yang Mulia Mu dengan lonceng dan mendapatkan pahala pertama. 9 Yin sangat gembira dan segera menyingkirkan lonceng reinkarnasi. Setelah bersujud dan berterima kasih padanya, dia bangkit dan berjalan keluar dari celah, memimpin bawahannya untuk pergi dengan tergesa-gesa. Qin Mu berjalan melalui Great Void dan Youdu. Sangat nyaman untuk melakukan perjalanan dari Great Void ke perkemahan surga celestial. Tanah Great Void terlalu besar, jadi jauh lebih nyaman untuk bepergian melalui Youdu. Melihat kekosongan besar dari Youdu, semua gunung dan sungai menjadi kabur dan tertutup lapisan abu-abu. Jiwa-jiwa kesepian dan hantu-hantu liar itu diam-diam mengukurnya dari bayang-bayang. Mereka adalah dewa, iblis, dan praktisi seni dewa yang telah mati dalam pertempuran. Selain itu, ada juga beberapa fragmen jiwa. Mereka adalah jiwa para dewa, iblis, dan praktisi seni dewa yang telah dihancurkan. Mereka berubah menjadi gelombang angin hitam yang berkumpul menjadi tornado besar yang menyapu segalanya. Dimanapun angin hitam berlalu, bahkan roh primordial dewa dan iblis akan kesulitan untuk melarikan diri. Mereka biasanya akan tersapu ke dalam tornado dan terkoyak. Angin hitam adalah pasir jiwa hitam. Ada juga beberapa angin hitam yang menembus ke dalam mayat para dewa dan iblis yang telah mati di Great Void dan Youdu, menggerogoti daging mereka. Hanya kulit mereka yang tersisa, dan mereka berubah menjadi hantu kelaparan yang berkeliaran untuk memakan orang. Bahkan angin hitam memakannya, hantu kelaparan menjadi lebih kuat. Qin Mu mengerutkan kening. Ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh putra surga Yin. Dia berencana untuk mengubah tempat ini menjadi dunia Yin surgawi atau reruntuhan besar lainnya. Jangan keluar saat hari sudah gelap. Saat itu, reruntuhan besar dan dunia Yin surgawi diciptakan oleh putra surga Yin.
Banyak orang memandang rendah putra surga Yin dan berpikir bahwa putra surga Yin hanya mengandalkan menjilat dengan yang mulia surgawi Hao untuk naik ke tahta Dewa Hitam. Namun, putra surga Yin mahir dalam jalan, keterampilan, dan seni surgawi dari dunia Yin surgawi, dan dia juga telah sangat mengembangkan jalan, keterampilan, dan seni surgawi Youdu. Kemampuannya dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah 10 yang mulia surgawi di antara makhluk hidup setelah permulaan. Qin Mou memeriksa sekelilingnya. Beberapa hantu kelaparan dari segala bentuk dan ukuran bergerak melalui kabut abu-abu dan menemukan roh primordial dewa dan iblis. Mereka segera mengerumuni dan menelan roh primordial itu. Saat itu, ketika reruntuhan besar menjadi seperti itu, pasir jiwa hitam akan membanjiri dunia Yin surgawi dan surga lainnya saat hari gelap. Ketika kembali ke dunia itu saat fajar, itu seperti corong yang terus berubah. Ada juga corong di dunia Yin surgawi yang merupakan alat bagi putra surga Yin untuk mengendalikan pasir hitam. Selain itu, ada juga Soul Funeral Bell. Qin Mou berpikir dalam hati, putra surga Yin dan kakak seharusnya tidak bisa bersaing dengannya di jalur, keterampilan, dan seni surgawi Youdu. Bagaimanapun, kakak adalah putra Youdu, hitungan bumi lainnya. Namun, setelah mengubah tempat ini menjadi dunia Yin surgawi atau reruntuhan besar, pasir jiwa hitam akan berubah menjadi laut dunia bawah, dan kakak tidak akan menjadi lawannya. Tatapannya berkedip, dan dia berhenti untuk memeriksa dengan cermat perubahan di Great Void dan Youdu. Dia mempelajari gerbang surgawi Mingdu dengan Yi Yiwei dan memiliki beberapa pemahaman tentang jalan, keterampilan, dan seni surgawi putra surga Yin. Hal terpenting di gerbang surgawi Mingdu adalah jalur reinkarnasi. Namun, dari perubahan di Great Void dan Youdu, dao reinkarnasi di gerbang surgawi Mingdu bukanlah dao reinkarnasi yang lengkap. Dao reinkarnasi Yin putra surga harus merupakan transformasi antara 3 jiwa, 7 roh, dan pasir jiwa hitam. Pada saat yang sama, dia harus menggunakan dao penciptaan untuk mengubah struktur tubuh jasmaninya. Dengan kata lain, dao agung Youdu, dao agung Yin surgawi, dan dao penciptaan bergabung menjadi dao reinkarnasi Yin putra surga. Qin Mou menutup matanya, dan alam mimpi muncul. Dalam mimpi yang tak terhitung jumlahnya, Qin Mou kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai menyimpulkan dengan panik. Dia dan Yi Yiwei hanya meneliti metode untuk memecahkan jalur reinkarnasi di gerbang surgawi Mingdu. Namun, putra surga Yin masih licik. Jalur reinkarnasi di gerbang surgawi Mingdu bermuka-muka, tapi itu bukan kemampuannya yang sebenarnya. Dao of Youdu-nya tidak bisa dibandingkan dengan Qin Feng Qing dan Celestial Venerable Yu, dan itu tidak jauh berbeda dengan Qin Mu. Bahkan mungkin lebih rendah dari Qin Mu. Dao of Heavenly Yin-nya tidak bisa dibandingkan dengan Goddess of Heavenly Yin, Qin Mu, dan yang lainnya. Dao penciptaannya tidak dapat dibandingkan dengan 2 kaisar cahaya merah, juga tidak dapat dibandingkan dengan Qin Mu, apalagi keberadaan seperti Yang Mulia Ling yang telah menciptakan seni surgawi yang tidak berubah. Namun, dengan menggabungkan ketiga dao besar ini dan menciptakan dao besar reinkarnasi, perpecahan surgawi ini bukanlah masalah kecil. Di masa lalu, Qin Mu dan Yi Yiwei hanya melihat kemunculan jalur reinkarnasi melalui gerbang surgawi Mingdu. Sekarang, Qin Mu melihat esensi dari jalan reinkarnasi melalui perubahan di Void besar dan Youdu. Dia saat ini mencoba untuk menyimpulkan jalan reinkarnasi yang sebenarnya untuk memahami kemampuan sejati putra surga Yin. Dia mencoba menyatu dengan Dao of Youdu, Yin surgawi, dan penciptaan untuk mengembangkan Dao reinkarnasi, dan baru kemudian dia merasa bahwa itu tidak jelas dan sulit. Sangat sulit untuk menyimpulkan Dao reinkarnasi. Meskipun dia memiliki sutra bencana tanpa batas Brahma Buddha, itu masih sangat sulit. Putra surga Yin benar-benar bakat yang hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kagum, dia lebih rendah dalam semua aspek, namun dia bisa mengambil jalan yang berbeda. Dia benar-benar sosok yang kuat, tidak heran dia sangat ambisius. Namun, itu wajar baginya untuk menghadapi kemacetan. Jika dia benar-benar dapat menggabungkan dao besar dari 3 sistem, akan mudah baginya untuk menjadi yang mulia Yin. Sangat disayangkan bahwa bakatnya tidak cukup. Meskipun Qin Mu baru saja memasuki sekte, dia sudah memiliki pemahamannya sendiri tentang dao besar reinkarnasi yang sebenarnya. Dia tahu mengapa putra surga Yin hanya bisa menjadi putra surga dan bukan yang mulia surgawi. Itu karena dao besar reinkarnasi yang sebenarnya membutuhkan seseorang untuk menyimpulkan seni surgawi dao Youdu, Yin surgawi, dan dao penciptaan secara ekstrim dan mencapai puncak kesempurnaan. Hanya dengan begitu seseorang dapat menyimpulkan dao besar reinkarnasi yang sebenarnya dan menjadi yang mulia surgawi. Di antara mereka, ada 64 dao agung Youdu, 12 dao Yin surgawi, dan seni surgawi dao penciptaan diciptakan oleh Yang Mulia Ling. Kedua kaisar Crimson Light mengembangkannya, dan bahkan ada lebih banyak sistem. Salah satu dari 2 kaisar Crimson Light telah menguasai seni dewa penciptaan dari roh primordial, sementara yang lain telah menguasai seni dewa penciptaan tubuh jasmani. Mereka sudah menjadi praktisi kuat terkemuka di tahta kaisar. Selain penciptaan roh primordial dan penciptaan tubuh jasmani,
Ada juga jenis seni dewa ciptaan lainnya yang belum dikembangkan. Putra surga Yin membuka jalan reinkarnasi memang brilian, tetapi hampir mustahil untuk membuka jalan reinkarnasi yang sebenarnya tanpa memahami dao besar ini. Sulit bagi bakat putra surga Yin untuk mendukung ambisinya. Namun, jika putra surga Yin memiliki bakat seperti itu, bagaimana dengan 10 yang mulia surgawi? Hati Qin Mu terasa berat. Jika putra surga Yin seperti ini, seberapa menakutkan 10 yang mulia surgawi yang hanya belajar lebih tinggi darinya? Meskipun 10 Celestial Venerable telah bertarung sebelumnya, tidak satu pun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka belum menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Setelah 1 juta tahun, apa yang telah mereka capai? Terutama yang mulia surgawi Hao. Yang mulia Hao adalah penguasa putra surga Yin, dan putra surga Yin setia kepadanya. Yang mulia Huo juga sangat setia kepada yang mulia Hao. Celestial Venerable Hao adalah salah satu dari sedikit 9 Celestial Venerables dari Dragon Han Celestial Venerable. Kalau begitu, seberapa kuat yang mulia Hao? Saya perlu mengevaluasi kembali 10 yang mulia, terutama kemampuan yang mulia Hao. Qin Mu berhenti dan mencari tempat terpencil untuk memasuki jalan setapak dalam mimpinya. Dia dengan panik menyimpulkan jalan reinkarnasi. Meskipun Dao Youdu, ciptaan, dan Yin surgawinya jauh lebih kuat daripada Yin putra langit dan dia juga telah menyimpulkan Dao reinkarnasi putra surga Yin, menyimpulkan Dao reinkarnasi di alam mimpi masih merupakan masalah besar. Di alam mimpinya, Qin Mu kecil yang tak terhitung jumlahnya mati dan bereinkarnasi tanpa henti. Meskipun kemajuan mereka lambat, setidaknya mereka memiliki beberapa keuntungan. Tanpa sadar, dalam harta surgawinya, istana surgawi dari jalan iblis, istana surgawi ciptaan, dan istana surgawi Yin surgawi berinteraksi satu sama lain. Roh primordial kegelapan, roh primordial penciptaan, dan roh primordial Yin surgawi saling merasakan. The Great Dao berinteraksi, berkumpul, dan menyatu. Secara bertahap, istana surgawi baru lahir, dan roh primordial baru perlahan berkembang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, fondasi istana surgawi yang baru ini dibangun. Saat Dao reinkarnasinya menjadi lebih dalam, ribuan istana dan aula secara otomatis menambahkan batu bata dan ubin. Gerbang surgawi selatan, gerbang surgawi utara, gerbang surgawi timur, dan gerbang surgawi barat perlahan-lahan naik lebih tinggi. Dalam harta surgawi, sungai surgawi berbelok dan melewati istana surgawi yang baru ini. Rune Dao dari istana celestial ini juga menjadi lebih kuat, secara bertahap menjadi sebanding dengan istana celestial Great Overarching Consciousness dan bahkan lebih kuat. Di Poid besar dan Youdu, hantu kelaparan dan pasir jiwa hitam tampaknya tertarik padanya saat mereka berkumpul di sekelilingnya. Semakin banyak dari mereka berkumpul, tetapi mereka tidak berani mendekatinya. Semakin banyak tornado hitam berputar di sekelilingnya, menyapu hantu-hantu yang kelaparan. Tornado hitam juga terjalin dan menelan satu sama lain, tumbuh lebih besar. Melihat dari jauh, 100 tornado hitam mencapai langit dan sangat tebal. Mereka berputar-putar di sekitar tempat dengan panik, terlihat sangat menakutkan. Hu Mengdi dan beberapa jenderal surgawi lainnya adalah yang pertama menemukan jalan mereka ke sini. Ketika mereka melihat tornado gelap, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatan tornado hitam sangat menakutkan. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di sekitarnya, menerangi pemandangan di tornado. Ada hantu kelaparan yang tak terhitung jumlahnya di tornado, dan mereka menari di angin. Yang mulia surgawimu itu ada di dekatnya. Mungkinkah dia merasakan kedatangan kita dan bersembunyi di tempat berbahaya ini? Para jenderal surgawi di bawah Hu Mengdi membuka mata surgawi mereka untuk melihat tanah kegelapan, tetapi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Tatapan mereka hanya bisa menembus kegelapan di luar, tapi ada pemandangan aneh di dalam yang menghalangi pandangan mereka. Kultivasi Hu Mengdi adalah yang tertinggi, dan dia adalah eksistensi di alam langit numinous. Dia membuka mata surgawinya dan melihat ke tengah kegelapan, dan jantungnya melompat. Dalam kegelapan, dunia berkembang seperti gelembung, tetapi mereka meledak dan menghilang dengan letupan. Setelah itu, dunia baru lahir. Itu sangat aneh. Bahkan dia tidak tahu apa yang begitu menakutkan di dalam. Hu Mengdi melambaikan tangannya dengan lembut, dan beberapa jenderal surgawi membawanya saat mereka melaju menuju tanah kegelapan. Tidak lama kemudian, mereka melangkah ke dalam kegelapan. Roh primordial dari beberapa jenderal surgawi itu keluar dari tubuh mereka, dan cahaya surgawi bersinar terang. Roh primordial mereka berdiri di ibu kota Giok atau di depan Luminous Sky Hall untuk menekan kegelapan. Namun, kegelapan di sini terlalu kuat. Pasir hitam masih bergerak perlahan, membuat pandangan mereka kelabu. Sulit bagi mereka untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Mereka berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang lama, dan tekanan tiba-tiba berkurang. Seolah-olah mereka telah melewati gelembung, dan cahaya bersinar di depan mata mereka. Hu Mengdi dan yang lainnya melihat sekeliling dan melihat pegunungan yang indah dan air yang jernih. Matahari dan bulan cerah, dan dunia ini tidak besar. Namun,
Yang aneh adalah ada lampu pelangi yang terus-menerus meluncur dari satu belahan dunia ke belahan dunia lainnya. Mereka terus maju dan tiba-tiba menginjak mayat. Hu Mengdi menunduk untuk melihatnya. Kerangka itu telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka saling memandang dan memperingatkan satu sama lain untuk berhati-hati. Setelah itu, mereka melihat pemandangan di depan mereka dan tidak bisa menahan keheranan. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di gunung di depan mereka, dan banyak orang datang entah dari mana. Mereka membawa mayat dan melemparkannya ke bawah gunung. Mayat-mayat itu berguling menuruni gunung, dan saat mereka berguling, daging dan darah mereka meleleh dan berubah menjadi tulang putih. Semua orang tercengang, dan Hu Mengdi melihat mayat-mayat yang baru saja dilempar. Itu adalah Qin Mu. Yang mulia surgawimu sudah mati? Dia sedikit bingung. Ketika dia melihat orang-orang memindahkan mayat, hatinya bergetar hebat. Orang-orang itu sebenarnya Qin Mu. Semuanya, hati-hati. Tempat ini sangat aneh. Saat dia mengatakan itu, seberkas cahaya lain tiba-tiba datang dari cakrawala dan menutupi langit. Aneh? Seorang jenderal dewa di sampingnya berkata sambil tersenyum, siapa di ribuan dunia yang tidak tahu bahwa Mingdu kita adalah yang paling aneh? Seni surgawi Mingdu kami telah menciptakan fenomena aneh yang tak terhitung jumlahnya di ribuan dunia, jadi bagaimana kami bisa takut akan keanehan di sini? Hu Mengdi sedikit mengernyit dan berkata, hati-hati. Kita. Dia terdiam dan menatap seorang jenderal surgawi di sampingnya dengan linglung. Wajah jenderal surgawi itu terdistorsi, dan itu benar-benar berubah. Seolah-olah ada wajah di bawah wajahnya, dan wajah itu mencoba yang terbaik untuk tumbuh dari bawah wajahnya, menyebabkan kedua wajah itu memperebutkan tubuh ini. Dewa di kota Giok Realm sepertinya tidak memperhatikan dan terus melihat sekeliling dengan waspada. Tidak hanya itu, Hu Mengdi bahkan melihat wajah roh primordialnya berubah di istana celestialnya. Tiba-tiba, roh primordial dewa di kota Giok Realm berubah menjadi wajah Qin Mu, dan tubuh jasmaninya juga menjadi milik Qin Mu. Kamu siapa? Dewa itu memandang semua orang dan tersenyum. Kenapa kamu datang ke alam mimpiku? Itu benar, kalian dikirim oleh putra surga Yin untuk mengambil nyawaku. Hu Mengdi merasakan darahnya menjadi dingin, dan dewa itu segera menyerang mereka. Meskipun semua orang lengah, mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi mereka bekerja sama untuk menyingkirkan dewa itu. Hu Mengdi berkata dengan tegas, yang mulia surgawimu yang menciptakan tempat aneh ini. Semuanya, fokus dan jaga hati dao kalian. Jangan lengah. Hu Mengdi dan yang lainnya membentuk lingkaran dan terus bergerak untuk saling memantau. Pada saat yang sama, mereka juga mencoba untuk melawan musuh dari luar saat mereka berjalan menuju akhir dari dunia yang aneh ini. Itu adalah tempat di mana cahaya pelangi meledak, sumber cahaya pelangi. Banyak Qin Mu terbang dari sana terus-menerus, melemparkan mayat mereka ke dunia ini. Bahkan dengan kemampuan mereka yang luar biasa, mereka tidak bisa tidak merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini dan apa yang dilakukan Yang Mulia Mu. Qin Mu yang mengangkut mayat tampaknya mengabaikan mereka, membiarkan mereka melewati dunia ini. Hu Mengdi mencoba membunuh beberapa Qin Mu, tetapi mereka segera berubah menjadi kerangka. Ini bukan tubuh aslinya. Mereka akhirnya sampai di ujung dunia dan melihat sebuah pintu di sana. Ada banyak Qin Mu masuk dan keluar dari pintu, membawa banyak mayat. Semua orang saling memandang dan berjalan ke pintu. Hu Mengdi tercengang. Mereka datang ke pintu masuk dunia lain, dan kemanapun mereka melihat, ada bangunan, paviliun, dan kota. Jutaan orang tinggal di sini, dan tempat itu ramai dengan aktivitas. Ketika semua orang tiba di depan sebuah kota, mereka tercengang melihat bahwa orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah Qin Mu. Tiba-tiba, semua Qin Mu menoleh untuk melihat mereka dengan tatapan aneh. Kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka menguatkan diri untuk berjalan maju di bawah tatapan Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seorang dewa memiliki ekspresi aneh. Wajahnya terdistorsi, dan sepertinya dua wajah gemetar hebat. Segera, mereka berubah menjadi wajah Qin Mu. Hu Mengdi membunuh jenderal surgawi ini tanpa penjelasan apapun dan berteriak dengan tegas, cepat pergi. Dewa-dewa lain buru-buru mengikutinya dan terbang menuju ujung dunia di kejauhan. Di bawah, Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyerang mereka. Hu Mengdi dan yang lainnya dengan cepat bertahan dan berjuang keluar dari pengepungan. Di langit, seberkas cahaya melintas dan bersenandung. Tiba-tiba, penampilan dewa lain berubah, dan Qin Mu yang menyerang mereka dengan kejam. Hu Mengdi dan yang lainnya terluka oleh praktisi kuat dari alam langit Numinous ini dan akhirnya membunuhnya, melarikan diri dari dunia yang gila ini. Mereka datang ke dunia ketiga dan belum pulih dari keterkejutan mereka ketika mereka melihat orang-orang menari dan jatuh dari langit. Hu Mengdi mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat tornado hitam di luar langit. Hantu kelaparan yang jatuh dari langit adalah pasir jiwa hitam yang terbentuk dari jiwa yang hancur. Mereka lahir dari kebencian dan pikiran jahat.
Namun, yang aneh adalah hantu-hantu kelaparan ini jatuh ke dunia ini karena suatu alasan. Wajah hantu kelaparan juga berubah drastis saat mereka jatuh, dan wajah yang tak terhitung jumlahnya berjuang di bawah wajah mereka. Hantu kelaparan menabrak tanah dengan kejam di depan mereka, dan hantu kelaparan berjuang untuk bangun. Namun, mereka dengan cepat menumbuhkan daging dan darah, memiliki tubuh jasmani. Hantu kelaparan mengangkat kepala mereka, dan wajah mereka sudah menjadi wajah Kinmu. Mereka memandang mereka dengan aneh. Pasir jiwa hitam di tubuh hantu kelaparan juga mengalami transformasi aneh, berubah menjadi 3 jiwa dan 7 roh lengkap. Mereka memiliki roh primordial, tetapi setiap jiwa memiliki penampilan Kinmu. Dunia ini sama menakutkannya dengan mimpi buruk. Hu Mengdi dan yang lainnya berteriak dan terbang ke depan dengan panik, mencoba melarikan diri dari mimpi buruk ini. Dewa lain berasimilasi dengan dunia aneh ini dan menyerang mereka. Ketika Hu Mengdi melarikan diri dari dunia ini, sudah tidak ada seorang pun di sampingnya. Praktisi kuat yang dia bawa semuanya secara misterius berubah menjadi Kinmu dan meninggal di sepanjang jalan. Hanya dia yang belum berasimilasi. Dia melewati dunia demi dunia, dan ketakutan di hatinya menghilang. Niat membunuhnya semakin kuat. Kultivasi saya kuat, dan Celestial Venerable Mu tidak bisa mengasimilasi saya. Dia kehabisan akal. Dia tidak lagi tahu berapa banyak dunia yang telah dia lewati. Akhirnya, ketika dia bergegas keluar dari dunia terakhir, dia tiba-tiba datang ke dunia luar. Hu Mengdi melihat ke depan dan melihat Kinmu duduk di depannya dengan punggung menghadap ke arahnya. Di belakang Kinmu, dunia mimpi saling tumpang tindih seperti lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Tidak diketahui berapa banyak lapisan yang ada, tetapi lingkaran cahaya terus jatuh dari puncak dunia ini ke dasar dunia mimpi, beredar tanpa henti. Baru saja, dia bolak-balik melalui dunia mimpi Kinmu. Niat membunuh Hu Mengdi meledak, dan dia tidak berani menyerang dari belakang Kinmu untuk mencegah dirinya jatuh ke dunia mimpinya lagi. Dia diam-diam menggerakkan kakinya dan mencoba berkeliling Kinmu. Pada saat ini, Kinmu tiba-tiba bangun dan membuka matanya untuk menatapnya sambil tersenyum. Yang mulia surgawimu. Hu Mengdi mengertakkan gigi, dan istana celestial di belakangnya melompat keluar. Roh primordialnya berdiri di depan Numinous Sky Hall, dan roh primordialnya sudah tiba di luar. Para dewa yang berkultivasi ke alam langit Numinous harus terus menaiki tangga di depan aula langit Numinous. Setiap langkah maju harus menahan kekuatan kaisar yang tak tertandingi. Mereka yang bisa mencapai tangga Numinous Sky Hall semuanya adalah eksistensi dengan bakat terbaik. Dia adalah eksistensi seperti itu. Kinmu berdiri dan tersenyum. Kita bertemu lagi. Apa kau masih ingat siapa dirimu? Hu Mengdi tercengang dan berkata, tentu saja aku. Pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Dia sebenarnya tidak ingat siapa dia dan mengapa dia datang ke sini. Hu Mengdi menggelengkan kepalanya, dan ketakutan besar muncul di hatinya. Siapa saya? Kinmu tersenyum. Apakah kamu masih ingat siapa aku? Kamu adalah yang mulia surgawi. Hu Mengdi menatap dengan mata terbuka lebar. Ketika dia mengatakan ini, ingatannya tentang Celestial Venerable Mu berangsur-angsur memudar. Karena ketakutan, dia tiba-tiba menggigit lidahnya dan mengeluarkan pancang kayu yang sangat tebal. Dia menikamnya ke tanah dan berteriak, tanpa melibatkan kota. Ketika tiang kayu ditusukkan ke tanah, suara dentang keras bisa terdengar dari kayu. Lapisan cincin di tiang kayu mekar keluar, menjadi lebih besar. Cincin tahun di tiang kayu yang dipisahkan dari cincin tahun, memperlihatkan lapisan bangunan. Hu Mengdi mengeksekusi kekuatan sihirnya dan mengaktifkan kekuatan senjata sucinya. Segera, tiang kayu berubah menjadi kota surgawi yang luar biasa megah yang menempati radius beberapa ribu mil. Rumah-rumah kayu di sana disusun melingkar dan diberi tanda lapis demi lapis. Ada total 365 lingkaran dalam, dan rune rumit tercetak di rumah-rumah. Pada saat ini, semua rune menyala. Tanpa Embroiling City ditempa olehnya menggunakan cabang pohon primordial yang lebih tebal. Saat itu, Ibu Pertiwi terbunuh, dan Yang Mulia Xiao mengambil pohon primordial. Putra surga Yin pergi ke Celestial Venerable Xiao untuk mendapatkan beberapa cabang pohon primordial. Itu karena bakat dan bakat Hu Mengdi sangat tinggi, dan dia sangat dihargai. Jadi, putra surga Yin mencegat sebuah tiang kayu dan memberikannya padanya. Hu Mengdi kemudian menggunakan pasak kayu ini untuk memurnikan senjata untuk menempa senjata penting seperti kota tanpa embroiling. Rumah di kota tanpa mengganggu adalah rumah kayu yang dia ukir di roda tahun. Tanda-tanda dao besar Mingdu tercetak di atasnya, dan kekuatannya sangat kuat. Sampai sekarang, Hu Mengdi belum menemukan harta karun yang lebih baik dari pohon primordial, jadi dia berencana untuk menggunakan kota tanpa mengganggu sebagai senjata sucinya untuk mencapai kerajaan kaisar dan dao. Pada saat ini, dia berdiri di tengah kota tanpa mengganggu. Kekuatan kota tanpa mengganggu meledak, dan tanda dao besar yang tercetak di rumah-rumah kayu di 365 lingkaran dalam menyala. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar di tubuhnya. Kekuatan sihir Hu Mengdi meningkat secara eksponensial, dan dengan mudra, Kinmu meledak.
Sama seperti Qin Mu hancur, seluruh Great Void dan Youdu mulai hancur juga. Segera, langit dan bumi benar-benar hancur. Hu Mengdi melihat sekeliling dengan linglung. Dia melihat bahwa setelah Great Void dan Youdu hancur, dunia yang muncul tetaplah Great Void dan Youdu. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap tanpa sadar. Qin Mu yang baru saja dia temui pastilah salah satu Qin Mu dalam mimpi dan bukan Qin Mu yang asli. Aku masih dalam mimpinya. Tanpa melibatkan kota. Dia mengaktifkan Without Embroiling City lagi, dan ledakan lain yang mengguncang dunia terdengar. Alam mimpi ini juga hancur. Dia mengaktifkan kota tanpa mengganggu lagi, menghancurkan alam mimpi lagi. Segera, dia sangat lelah sehingga dia terengah-engah dan tidak memiliki kekuatan lagi. Akhirnya, mimpi terakhir hancur, dan tubuh Hu Mengdi bergoyang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Qin Mu berdiri di depannya. Kamu akhirnya keluar. Murid Dewa Hitam benar-benar tidak lemah, kata Qin Mu. Cahaya pedang terbang dan menembus jantung alis Hu Mengdi. Tubuh Hu Mengdi bergoyang, dan dia akhirnya jatuh ke tanah. Putra surga Yin memang memiliki kemampuan yang hebat, bahkan murid-muridnya pun sangat luar biasa. Qin Mu menarik kembali pedangnya dengan ekspresi muram. Alasan mengapa Hu Mengdi tidak bisa melawan di depannya bukan karena kultivasinya kuat. Faktanya, kultivasi Hu Mengdi masih lebih dalam dari miliknya. Dia mampu membunuh Hu Mengdi karena dia hampir sepenuhnya meneliti jalur, keterampilan, dan seni surgawi dari garis keturunan putra surga Yin. Selanjutnya, pencapaiannya dalam Dao reinkarnasi juga menyusul Yin putra surga. Meski begitu, kurangnya kultivasi memaksanya menggunakan mimpi untuk menarik Hu Mengdi, memaksanya menggunakan kekuatan sihir untuk menghancurkan mimpi itu. Pada akhirnya, Hu Mengdi menghabiskan kultivasinya dan mati di bawah pedangnya. Kota tanpa masalah yang disempurnakan Hu Mengdi juga penuh dengan ide. Ini adalah harta yang cukup bagus. Qin Mu mengangkat tangannya, dan kota tanpa embroiling terbang, berubah menjadi tiang kayu lain. Pancang kayu ini hanya memiliki 365 cincin, jadi itu seharusnya hanya menjadi cabang di pohon primordial. Untuk disempurnakan sedemikian rupa oleh Hu Mengdi benar-benar luar biasa. Saat itu, Ibu Pertiwi telah memberi Qin Mu inti dari pohon primordial yang memiliki panjang 50 juta cincin. Jika dia menggunakan metode penyempurnaan seperti Hu Mengdi, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Hanya titik ini saja yang menunjukkan kekuatan pohon primordial. Celestial Venerable Xiao tidak terduga. Dia bahkan lebih waspada terhadap kemampuan 10 yang mulia surgawi dari surga surgawi. Yang mulia Hao telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Ibu Pertiwi dan yang mulia Xiao untuk merebut pohon primordial. Kedua orang ini mungkin adalah eksistensi terbaik di antara 10 yang mulia. Kemampuan Nona Surgawi Qiang untuk mengambil tubuh jasmani Kaisar Agung sangat menakutkan, tetapi tidak diketahui apakah dia bisa menekan mereka. Dia berjalan ke depan. Dia sudah memahami jalan reinkarnasi. Meskipun itu belum selesai dan Istana Langit ke-17, Istana Surga Reinkarnasi, belum sepenuhnya dibangun, itu masih diputuskan oleh yayasannya. Dao reinkarnasinya bahkan lebih lengkap daripada milik Putra Surga Yin. Putra Surga Yin mampu mengolah Istana Surgawi Reinkarnasi karena bakatnya terbatas. Dia hanya bisa memahami begitu banyak dan buru-buru menyempurnakan Istana Celestial. Di sisi lain, Qin Mu berjuang untuk kesempurnaan, dan fondasinya terlalu bagus. Jika dia ingin memperbaikinya dengan lebih sempurna, akan lebih sulit untuk memperbaiki Istana Surgawi Reinkarnasi. Camp utama surga Celestial hampir tiba. Qin Mu melihat ke depan dan melihat penampakan kota dewa berdiri tegak di poin besar. Melihat dari poin besar dan Youdu, hanya ada abu-abu, dan dia tidak bisa melihat sosok manusia. Dia hanya bisa melihat harta surgawi hidup dan mati yang bergerak. Harta karun hidup dan mati adalah harta surgawi agung ke-6 dari tubuh manusia. Siapapun yang membukanya akan dapat memahami hidup dan mati dan tahu berapa banyak umur yang tersisa. Namun, pembukaan harta karun hidup dan mati untuk Youdu juga menghasilkan hasil yang mengerikan. Itu bisa menyerang harta karun hidup dan mati seseorang dari Youdu dan membuat mereka mati secara misterius. Ini juga mengapa surga Celestial bertekad untuk mendapatkan Youdu. Jika mereka bisa mengendalikan Youdu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak surga surgawi. Poin besar dan Youdu dibangun oleh Qin Fengqing, dan mereka juga memiliki bagian dari karakteristik Youdu. Dengan demikian, mereka dapat mengamati harta karun hidup dan mati dari para dewa, iblis, dan praktisi seni surgawi. Namun, harta karun hidup dan mati dari pasukan besar surgawi semuanya disegel. Melihat dari poin besar dan Youdu, rune itu berkedip-kedip, jadi seharusnya mereka dipasang oleh praktisi kuat yang ahli dalam formasi untuk menjaga dari serangan Youdu. Selain itu, berbagai formasi pembunuhan di kota-kota dewa dipenuhi dengan api. Bahkan di Great Void dan Youdu, mereka merasa sangat berbahaya, membuat orang mundur saat melihat mereka. Tidak mudah bagi saya untuk menyelinap ke kota. Saya harus berjalan lebih dekat dan menunjukkan diri saya. Sebagai Yang Mulia Mu, Yang Mulia Huo, Yang Mulia Shu,
dan yang lainnya tidak akan membunuhku di depan tentara. Qin Mou mengangkat kakinya dan hendak berjalan ke depan ketika dia tiba-tiba melihat bunga sakura bermekaran di depannya. Rumput tumbuh dan Orioles terbang, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi hidup, memberi Youdu warna lain. Hutan bunga sakura dipenuhi dengan lagu dan tarian, dan melodinya merdu. Ada juga suara air yang mengalir, dan bahkan sebelum Qin Mou bisa melihat pemandangan di sana, sebuah kolam jernih muncul di depan matanya. Di pantai, ada banyak wanita bermain sitar dan bernyanyi. Di kolam, ada wanita muda yang mengangkat air kolam untuk memperlihatkan lengan mereka yang indah, dan jari-jari mereka seperti bawang putih. Qin Mou tertawa dan berjalan menuju hutan bunga sakura. Dia membelah bunga dan menyikat pohon willow, memasuki tempat yang menawan dan lembut ini. Setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat beberapa pakaian tergantung di pohon sakura. Mereka setipis sayap jangkrik dan selembut sutra. Qin Mou berhenti untuk melihat dan melanjutkan ke depan. Tiba-tiba, sebuah kemeja meluncur turun dari pohon dan mendarat di bahunya. Qin Mou melepasnya, dan itu adalah pita perut putih. Dia mengambil pakaian dalam dan mengendusnya. Ada wewangian. Qin Mou memegang pakaian dalam di tangannya, dan itu meringkuk menjadi bola. Itu sangat ringan sehingga tampak tidak berbobot. Dia mengambil 2 langkah ke depan, dan musik menjadi lebih jelas. Beberapa baris rumah dengan ubin merah dan dinding putih muncul di depan matanya. Ada juga pagar bambu. Mereka tidak tinggi dan hanya mencapai dadanya. Di dalam pagar ada kolam yang jernih. Banyak wanita bermain-main di tepi kolam. Beberapa berlari tanpa alas kaki dan mengenakan celana pendek basah. Beberapa duduk di tepi kolam memainkan sitar, beberapa memeluk pipa, beberapa memiliki bibir merah menyala, dan mereka memegang anggur di mulut kecil mereka. Mereka menekan tubuh gadis berpakaian putih lainnya dan memberi makan buah anggurnya. Sementara baju putih di tubuh gadis itu sudah basah. Dia menutup matanya dan mengambil anggur dari mulut gadis dengan bibir merah. Qin Mou melihat melalui pagar dan melihat bahwa kolam itu dipenuhi dengan pakaian merah. Seorang wanita perlahan bangkit dari pakaian merah, memperlihatkan setengah dari tubuhnya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mengapa Yang Mulia Surgawi yang Agung hanya berani melihat keluar dan tidak masuk?" Para wanita di samping kolam semua menoleh untuk melihat keluar dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Surgawimu sangat terkenal, namun dia sebenarnya seorang mesum. Dia hanya berani melihat dan tidak berani masuk." Qin Mou tertawa keras. Putra surga Yin benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri, memiliki begitu banyak wanita cantik yang menemaninya. Saya pikir Gingo ini mungkin akan keluar dari pagar. Pakaian merah perlahan naik dari kolam seperti api yang menyala-nyala. Ujung kaki wanita itu mengetuk permukaan air dengan lembut, dan gaun merahnya melingkari tubuhnya. Dia mendarat di singgasana di samping kolam, dan wanita-wanita lain bergegas mendekat, entah berbaring miring atau meringkuk di sekelilingnya. Qin Mou membuka pagar dan berjalan masuk. Dia memvisualisasikan sedikit, dan tahta muncul dengan sendirinya. Dia duduk di samping kolam di seberang gadis-gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya belum menikah, saya ingin tahu apakah putra surga Yin dapat berpisah dengan saya." Wanita berbaju merah mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya, tetapi pakaiannya meluncur ke bawah kakinya yang halus, memperlihatkan kaki yang panjang dan adil. Dia terkekeh dan berkata, "Jika Yang Muliamu tertarik pada wanita vulgar ini, jangan ragu untuk memilih. Aku ingin tahu yang mana yang kamu suka." Qin Mou mengangkat tangannya dan menunjuk. Wanita berbaju merah tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa. Aku tua dan lemah, dan aku adalah selir kekaisaran dari Kaisar Netherworld. Saya tidak bisa masuk ke mata Yang Mulia." Qin Mou berkata sambil tersenyum, "Nyanyian Putra Kingking membuat hatiku berdebar, tetapi sebagai pendahulu kaisar, aku tetap diam sampai sekarang. Jika putra surga Yin tidak menyerah, saya hanya bisa menyingkirkannya dan mengambil istri saya dengan paksa." Wanita berbaju merah itu tertawa terbahak-bahak. Jari-jarinya yang seperti batu giok seperti bawang putih, dan dia menunjuk sambil tersenyum. "Yang Mulia, Anda membunuh seorang menteri penting dari surga untuk seorang wanita, jadi tidak dapat dihindari bahwa Anda akan ditikam dengan kejam dari belakang. Saya tidak ingin menjadi orang yang membuat Celestial Venerable membawa keburukan." Dia dipisahkan dari Qin Mou oleh sebuah kolam, tetapi jari gioknya langsung mengarah ke jantung alis Qin Mou. Qin Mou tersenyum dan duduk di sana tanpa bergerak. Ketika ujung jari wanita berbaju merah hendak mencapai mata di jantung alisnya, Qin Mou membukanya. Jari-jari ramping wanita itu tiba-tiba meledak dan dagingnya meleleh, hanya menyisakan tulang. Selir kekaisaran Yu terkejut dan marah. Dengan teriakan marah, dia berdiri, pakaian merahnya seperti api. Di sekelilingnya, wanita-wanita cantik itu juga naik ke udara dan mendarat di belakangnya. Mereka gagah berani, memegang semua jenis senjata surgawi dengan niat membunuh saat mereka berdiri tegak di istana surgawinya. Qin Mou tertawa keras, dan tahta di bawahnya hancur menjadi bubuk halus. 3 hal hebat dari seorang pria, promosi, kekayaan, dan istri yang meninggal. Sepertinya putra surga Yin akan mengadakan perayaan besar.
Selir kekaisaran Yu mengeluarkan cambuknya, dan itu berubah menjadi naga putih yang menyapu Qin Mu. Pada saat yang sama, para wanita di Istana Celestial di belakangnya juga mengeksekusi senjata suci mereka. Dalam sekejap, salju memenuhi langit, dan senjata suci di salju memiliki kekuatan tak terbatas saat mereka menyerang dari jauh. Segala sesuatu yang Qin Mu berdiri meledak. Teknik Yu Fei sangat aneh. Alasan mengapa dia membawa wanita-wanita ini bukan karena dia ingin terlihat bagus, tetapi karena tekniknya dapat menggabungkan kekuatan sihir para wanita ini menjadi satu dan meningkatkan kekuatan sihirnya. Dia awalnya di alam langit Numinous. Selain itu, kultivasi para wanita telah mencapai Otagiok Realm dan Numinous Sky Realm, yang memungkinkan kekuatan sihirnya mendekati praktisi kuat di Emperor Estrone. Baru saja, dia tidak mengeksekusi tekniknya dan mengambil keuntungan dari usia muda Qin Mu. Selanjutnya, ranah kultivasinya tidak tinggi, jadi dia berencana untuk menusuk Qin Mu dengan jari dan membunuhnya. Namun, dia tidak berharap mata vertikal di jantung alis Qin Mu meledak jarinya, hanya menyisakan tulang jarinya. Dia benar-benar marah sekarang dan meledak dengan seluruh kekuatannya, tidak memberi Qin Mu kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Namun, ketika denyutan mengerikan ini mereda, Yu Fei melihat sekeliling tetapi tidak melihat Qin Mu. Dia melarikan diri, permaisuri Yu Fei tiba-tiba mengguncang naga putih, dan itu melingkari lengannya. Dia mengambil langkah ke depan dan hendak melihat kemana Qin Mu melarikan diri ketika cahaya terang bersinar dari langit. Yu Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat api di langit. Itu adalah cahaya dari mata ketiga di jantung alis Qin Mu. Ketika itu menyinari tubuhnya, bahkan dia merasakan jiwanya goyah. Buku hidup dan mati. Yu Fei tercengang. Buku kehidupan dan kematian adalah harta karun yang telah ditempa oleh putra surga Yin untuk surga surgawi, dan itu digunakan untuk mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup di ribuan dunia. Siapapun yang disinari oleh buku kehidupan dan kematian akan ditampilkan nama dan gambarnya. Jika mereka ditandai, mereka bisa menjadi abadi, dan kuas bisa mengambil nyawa mereka. Namun, buku hidup dan mati sangat sulit untuk disempurnakan. Putra surga Yin telah menghabiskan puluhan ribu tahun untuk hanya memperbaiki 9 gulungan buku kehidupan dan kematian, tetapi Qin Mu tidak menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menyinari mereka. Sebaliknya, dia menggunakan matanya sendiri. Matanya adalah buku hidup dan mati. Bahkan putra surga Yin tidak berkultivasi ke langkah ini. Apa sebenarnya mata di jantung alisnya? Mengapa kekuatannya begitu kuat? Yu Fei buru-buru mengeksekusi tekniknya untuk melawan buku hidup dan mati, tapi dia masih selangkah terlambat. Di istana surgawinya, dua wanita dari kolam Giok Realm diterangi oleh cahaya dan catatan kelahiran mereka dicabut. Mereka mati tanpa sepatah kata pun. Yu Fei naik ke udara, dan cambuk naga putih tersapu. Cambuk panjang berubah di udara, menjadi lebih besar, lebih panjang, dan lebih tebal. Raungan naga itu seperti guntur yang menggelinding saat bergegas menuju Qin Mu. Qin Mu menerima pukulan itu, tapi dia tidak menyangka kekuatan sihir Yu Fei begitu kuat. Cambuk naga putih juga luar biasa. Itu ditempa oleh naga putih dari alam langit Numinous, dan itu telah disempurnakan olehnya untuk waktu yang lama. Itu berubah sesuai keinginannya, dan ketika cambuk turun, telapak tangan Qin Mu berlumuran darah dari skala terbalik naga putih. Serangan ini menarik Qin Mu turun dari langit, dan tubuhnya berputar seperti gasing, tidak bisa stabil. Kakinya berdiri di tanah, dan tanah dalam radius 100 mil tiba-tiba melengkung. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memutar semua batu di daerah itu menjadi adonan goreng. Tanah yang bengkok naik dengan cepat seperti penusuk tajam yang menusuk kelang. Qin Mu menggunakan metode aneh ini untuk melarutkan kekuatan spiral yang berasal dari cambuk naga putih milik Yu Fei. Dia tiba-tiba menunjuk ke jantung alisnya, dan pedang suci berputar cepat di depannya. Ujung pedang itu seperti bor. Membuka pedang bencana. Mata di jantung alis Qin Mu terbuka, dan Opening Calamity Sword terbang menuju Yu Fei. Pada saat yang sama, seberkas cahaya surgawi mengikuti di belakang pedang. Yu Fei melihat ke bawah dari atas, dan cambuk naga putih panjangnya beberapa ratus mil. Itu melingkari tubuhnya, muncul dan menghilang secara tak terduga. Cambuk naga putih tiba-tiba berubah menjadi spiral dan tidak secara aktif bersentuhan dengan cahaya pedang pembuka bencana Qin Mu. Sebaliknya, itu memungkinkan cahaya pedang pembuka bencana memasuki spiral. Ketika pedang bencana pembuka mencapai spiral cambuk naga putih, runi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sisik naga putih dan bersinar pada cahaya pedang yang mengalir dengan cepat. Detik berikutnya, Opening Calamity Sword melewati spiral naga putih dan mencapai jantung alis Yu Fei. Yu Fei mengangkat telapak tangannya yang lain dan menjepit Opening Calamity Sword dengan telunjuk dan jari tengahnya. Dia mencibir, pedang bencana pembuka yang tidak bisa dipecahkan dengan mudah dihancurkan olehku. Saat dia mengatakan itu, wajahnya yang menawan berubah secara drastis. Sinar cahaya yang mengikuti setelah Opening Calamity Sword langsung mengaktifkan kekuatan pedang yang patah. Cahaya Opening Calamity Sword melebar lagi dan menusuk jantung alisnya. Yu Fei berteriak keheranan dan buru-buru menoleh.
Cahaya pedang mengiris dari jantung alisnya ke pelipis kanannya dan hampir membuka tengkoraknya. Yu Fei terkejut dan marah. Cambuk naga putih menyapu Qin Mu, dan melalui spiral naga putih, Yu Fei dapat dengan jelas melihat setiap gerakan Qin Mu. Begitu cambuk naga putih menyapu ke arah Qin Mu, dia melihatnya membungkuk ke arahnya. Yu Fei merasakan hawa dingin di punggungnya dan tahu ada yang tidak beres. Ini adalah metode Putra Surga Yin. Putra Surga Yin menyembunyikan pisau di senyumnya. Ketika dia membungkuk kepada orang lain, dia biasanya akan menyembah jiwa pihak lain sampai mati. Jika pihak lain ceroboh, dia akan jatuh ke dalam perangkap. Jika dia membungkuk padanya, jiwanya akan terbelah dan mati dengan kematian yang tidak wajar. Qin Mu jelas memiliki kemampuan ini juga. Qin Mu bersujud, dan Yu Fei langsung menjadi kacau balau. Roh primordialnya berderak, dan kekuatan sobek yang sangat menakutkan datang dari 3 jiwa dan 7 rohnya, hampir mencabik-cabik mereka. Meskipun dia bisa menahannya, Jenderal Dewi di Istana Surgawinya mungkin tidak bisa. Setelah Qin Mu membungkuk kepada mereka, 3 jiwa dari 5 wanita dari kota Giok Realm terbelah dan 7 roh mereka hancur. Para wanita alam langit Numinous lainnya menjaga roh primordial mereka, tetapi roh primordial mereka juga rusak parah. Yu Fei tertawa karena sangat marah dan membungkuk melalui spiral naga putih. Ledakan keras datang dari tubuh Qin Mu, dan asap hijau naik dari kepalanya seperti pilar. Yu Fei tercengang. Dia telah menggunakan metode Putra Surga Yin, namun dia tidak bisa memuja Qin Mu sampai mati. Roh primordialnya yang sangat kuat telah memblokir serangan ini. Namun, pada saat berikutnya, spiral yang dibentuk oleh cambuk naga putih telah mengunci Qin Mu dengan erat. Dia tidak bisa membebaskan diri. Yu Fei mencibir dan memanfaatkan Qin Mu yang dikurung untuk bersujud kepadanya lebih dari 10 kali. Saya tidak percaya Anda dapat memblokirnya setiap saat. 10 poni keras berturut-turut terdengar, dan Qin Mu dipuja olehnya sampai asap hijau naik ke langit. Meski begitu, selir kekaisaran Yu tidak bisa membunuhnya. Qin Mu berjuang bebas dari cambuk naga putih, dan Yu Fei terbang untuk membunuhnya. Cambuk naga putih menyerang, memukul, mengguncang, dan bahkan membuka mulutnya. Cakar naganya terkoyak, dan Qin Mu tidak bisa terbang. Dia hanya bisa menginjak tanah dan mundur terus-menerus. Lampu pedang saling bersilangan dan melawan cambuk naga putih dengan pedangnya. Salah satunya ada di udara, dan yang lainnya di tanah. Cambuk naga putih berada 100 mil jauhnya, dan datang dan pergi seperti kilat. Cahaya pedang Qin Mu mengiris kekosongan, meninggalkan bekas seputih salju. Di tengah tanda itu ada garis hitam. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh pedangnya yang terlalu cepat dan mengiris kekosongan. Di Istana Surgawi selir Kekaisaran Yu, bahkan lebih banyak serangan yang jatuh. Berbagai senjata surgawi Mingdu sangat aneh. Ada lengkungan peringatan, patung Dewa Iblis, rantai pengait jiwa, gunung pisau, dan lautan api, yang semuanya melelahkan Qin Mu. Bahkan ada senjata suci wanita yang merupakan keong merah. Keong merah terbang dan bersenandung, menghapus jiwa orang dan mengumpulkan roh primordial mereka. Qin Mu bertarung saat dia berjalan, dan lampu pedang saling bersilangan. Dia selalu berhasil memaksa naga putih pergi pada saat-saat paling berbahaya, tetapi dia tidak punya waktu untuk bertahan melawan senjata suci wanita lain. Dia dipukuli sampai kulit dan dagingnya terbelah. Di tanah kekosongan besar, di kota Dewa Surga, banyak dewa berpatroli di tembok kota untuk mencegah serangan diam-diam. Di sisi lain, Dewa Perlombaan Mata Surgawi duduk tegak di menara kota. 8 lengannya terbuka lebar, dan pada masing-masing dari 8 telapak tangannya tumbuh sebuah bola mata yang besar. Itu berguling-guling dan mengamati sekeliling. Tiba-tiba, ekspresi Dewa dari Perlombaan Mata Surgawi sedikit berubah, dan dia tiba-tiba berdiri. Ada situasi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat radius 100 mil di depan kota surgawi berputar dan tumbuh ke atas dengan panik. Dalam sekejap, pegunungan spiral tumbuh dari tanah. Para prajurit dan jenderal surgawi di tembok kota mau tidak mau menjadi tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Penjaga gerbang kota segera memerintahkan tim Dewa Iblis untuk meninggalkan kota untuk menyelidiki. Tepat pada saat ini, jejak kaki besar muncul di depan kota dewa seolah-olah ada raksasa yang tak terlihat berlari. Tidak hanya itu, tetapi di tempat raksasa itu berlari, retakan mengejutkan tiba-tiba muncul di langit yang panjangnya puluhan mil. Tim Dewa Iblis segera terkoyak, dan mereka mati secara misterius. Iblis mana yang berani menimbulkan masalah, teriak penjaga gerbang kota dengan tegas. Kekosongan bergetar hebat, dan tanda berbentuk kepala naga tiba-tiba muncul. Setelah itu, cetakan telapak tangan besar muncul, dan itu mengguncang kota surgawi sampai-sampai bisa merasakan fluktuasi spasial yang intens. Bukan hanya itu, tapi jejak kaki itu sepertinya bergerak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju kota dewa. Apa sebenarnya jejak kaki itu? Para dewa ketakutan ketika mereka mendengar tatapan dewa dari ras mata surgawi menembus kehampaan dan melihat Youdu. Dia berteriak, ada praktisi kuat yang bertarung di poin besar dan Youdu.
Kekuatan pertempuran mereka sangat kuat dan dapat mempengaruhi kenyataan dari Youdu. Semuanya, hati-hati. Serangkaian getaran spasial datang. Di depan kota dewa, bekas tinju, bekas pisau, tanda formasi, dan segala macam tanda muncul. Dia tidak tahu apa yang sedang bertarung di Youdu, tapi itu benar-benar berdampak besar pada kenyataan. Tiba-tiba, suara Bai Yujing datang dari kota surgawi. Tentara Sekte Barat, dengarkan. Aktifkan formasi pelindung. Bunuh siapa saja yang menerobos masuk dari Youdu. Para prajurit menerima perintah mereka dan segera mengaktifkan formasi. Formasi pelindung setiap kota dewa dirancang oleh 4 guru surgawi yang agung, dan kekuatan mereka luar biasa. Meskipun mereka bukan master formasi nomor 1 di surga, pencapaian mereka dalam formasi juga luar biasa. Jika musuh adalah praktisi yang benar-benar kuat yang datang dari Youdu, mereka pasti akan jatuh ke dalam formasi yang telah mereka rancang dan bahkan mungkin terbunuh dalam sekali jalan. Para dewa dan iblis di kota menghela nafas lega. Bai Yujing memanjat menara kota dan melihat ke bawah dari atas. Hatinya sedikit bergetar. Kekuatan orang ini bukanlah masalah kecil. Namun, ini seharusnya menjadi wilayah yang dijaga oleh putra surga Yin. Mengapa seseorang memasuki wilayahnya? Bai Yujing berkata dengan sungguh-sungguh, selidiki pemandangan Youdu dan laporkan kepadaku. Saya ingin melihat ahli mana yang bertarung. Mata surgawi tentara mencari Youdu satu demi satu. Sebenarnya, tidak perlu mencari. Adegan pertempuran Qin Mu dan Yu Fei sangat besar dan bahkan mempengaruhi kenyataan, jadi tidak sulit untuk menemukannya. Namun, sulit untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Kultivasi kedua orang ini kuat, dan mereka tidak ingin ada yang melihat wajah asli mereka. Selain itu, kecepatan mereka terlalu cepat, sehingga bahkan mata surgawi dari Sekte Barat tidak dapat melihat siapa mereka. Lebih jauh lagi, ada sesuatu yang aneh dengan Divine Art Youdu. Itu adalah orang yang akan melupakan wajah mereka ketika mereka melihatnya. Bai Yujing tidak menerima berita apapun dari mata surgawi untuk waktu yang lama dan tercengang. Mungkinkah anak laki-laki cantik putra surga Yin itu mencoba membunuhku lagi? Pada saat ini, tanah di depan kota dewa tiba-tiba melengkung, dan kekuatan tak terbatas datang dari Poid Besar dan Youdu. Itu mengubah geografi dan menyebabkan tanah terbang. Yin dan Yang Qi menyebar, dan segala macam kekuatan aneh meledak. Selanjutnya, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan Youdu lain muncul di Poid Besar. Kekuatan ini mengandung aura Great Dao yang sangat aneh yang membuat jantung Bai Yujing berdetak kencang. Domain. Seseorang menggunakan domain Dao besar mereka sendiri. Domain Dao besar juga dikenal sebagai domain Dao. Alam kesadaran tertinggi Kaisar Agung dan domain pedang Kaisar Pendiri adalah sejenis domain Dao. Untuk mengolah domain Dao, seseorang membutuhkan pemahaman dan pemahaman yang mendalam tentang Dao, atau bahkan merintisnya. Di dunia ini, ada sangat sedikit orang yang memasuki jalan, tetapi lebih sedikit orang yang telah mengembangkan domain Dao. Bai Yujing belum pernah melihat dunia pedang Kaisar Pendiri, tetapi dia pernah mendengar bahwa Kaisar Pendiri pernah menyerang surga dengan pedangnya dan bertarung dengan Yang Mulia Hao, hampir membelahnya. Di sisi lain, salah satu dari 2 orang yang bertarung di Youdu melepaskan domain Dao-nya. The Great Dao tidak terbatas, dan itu memberi orang perasaan yang sangat aneh. Itu berbeda dari ranah pedang, ranah kesadaran, dan ranah terkenal lainnya. Domain Dao semacam ini mengandung banyak Dao besar, membuat hatinya bergetar. Dia tidak tahu domain Dao macam apa orang ini. Dia ingin memasuki Great Fight dan Youdu untuk melihatnya, tapi itu adalah wilayah Putra Surga Yin. Meskipun Putra Surga Yin adalah seorang pejabat di surga surgawi bersamanya, mereka memiliki dendam yang mendalam, jadi dia tidak berani memasuki wilayah Putra Surga Yin dengan mudah. Di domain Dao itu, dia bisa melihat garis yang jelas. Itu harus menjadi orang lain yang menusuk kekuatan sihirnya yang sangat kuat ke dalam domain Dao dan menyerang langsung ke ahli di pusat domain Dao. Kultivasi orang ini sangat kuat. Dia benar-benar telah menembus domain Dao dan bahkan menghancurkannya. Tepat pada saat ini, domain Dao itu tiba-tiba menjadi lengkap kembali, dan itu membentuk pengepungan di sekitar orang yang telah memasukinya. Aku khawatir orang lain tidak akan beruntung. Bai Yujing cerdas dan bisa melihat situasinya. Dia berpikir, apakah Putra Surga Yin berkelahi dengan seseorang? Dia mengolah domain Dao-nya? Mustahil. Meskipun kemampuan bocah cantik ini tinggi, pemahamannya tentang Dao besar tidak sekuat itu. Ledakan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di domain Dao itu, dan dengan suara mendesing, tanah yang panjangnya 1000 mil terkoyak. Gunung dan sungai yang indah muncul dari kedua pantai, dan di tengahnya ada ngarai yang dalam. Di kekosongan besar dan Youdu, Yu Fei menerobos masuk ke alam harta suci Qin Mu dan menerobos masuk ke istana leluhur. Namun, saat berikutnya, semua kekuatan Dao besar di ranah Qin Mu meledak. Yu Fei langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia mengeksekusi Divine Art-nya untuk bertemu langsung dengan Qin Mu. Melihat pertempuran seni suci dari tanah kekosongan besar, mereka hanya bisa melihat gunung dan sungai yang luar biasa panjangnya ribuan mil. Namun,
Apa yang mereka lihat di sini sangat menakutkan. Meskipun Yu Wufei berada di alam langit Numinous, menghadapi lawan yang tidak dapat diukur dengan alam konvensional seperti Qin Mu, dia masih merasakan teror besar antara hidup dan mati. Namun, kemampuanku tidak terbatas pada ini. Saat Yu Wufei hendak memobilisasi semua kekuatannya, sebuah kesadaran besar menyerbu. Meskipun teknik Yu Wufei dapat memobilisasi kekuatan sihir dewa lain, kesadarannya tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Surgawi Han. Han Tianjun bisa menyatu dengan kesadaran orang lain dan meningkatkan kesadarannya sendiri ke tingkat yang sebanding dengan Qin Mu, tapi Yu Wufei tidak bisa. Meskipun kultivasinya tinggi, pemahamannya tentang Dao tidak tinggi. Yu Wufei kacau balau karena dampak dari kesadaran agung yang menyeluruh, dan kekuatan sihir di tubuhnya menjadi tidak terkendali. Pada saat berikutnya, semua kekuatan di alam harta karun surgawi Qin Mu meledak. Kekuatan jalan, keterampilan, dan keterampilan dari 17 istana surgawi, Xuandu, Youdu, Yuandu, Yin surgawi, dan 4 surga ekstrim, menyertai serangan Qin Mu untuk menyerang Yu Wufei. Saat dia memukul Yu Wufei, bel tiba-tiba berbunyi. Pikiran Qin Mu bergemuruh, dan kekuatan yang tak terlukiskan bergegas, menyebabkan roh primordialnya jatuh ke aliran yang tak ada habisnya. Dao reinkarnasi? Lonceng ini sangat kuat. Qin Mu mengeksekusi istana surgawi reinkarnasi, dan Dao reinkarnasi langsung membebaskannya dari siklus reinkarnasi, memungkinkannya untuk pulih. Di sisi lain, Yu Wufei mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan ini, tetapi dia masih tidak bisa memblokirnya. Dia adalah ahli hebat dari alam langit Numinous, dan dia telah menggunakan semua kekuatannya. Namun, Qin Mu juga telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan ini. Seberapa menakutkan kekuatan Dao di ranah harta surgawi, Qin Mu jarang bertemu lawan yang setara dengannya. Entah itu ranah lawan jauh lebih tinggi daripada kemampuannya yang jauh lebih lemah. Ranah kultivasi Yu Wufei jauh melampaui Qin Mu, dan kekuatan sihirnya juga melampaui miliknya. Namun, karena pemahamannya tentang Dao tidak tinggi, dia mengolah sistem tradisional harta suci dan istana surgawi. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk membunuh Qin Mu juga memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Namun, Yu Wufei tidak tahu tentang ranah harta surgawi Qin Mu dan bergegas masuk dengan ceroboh, kehilangan inisiatif. Serangan Qin Mu telah memobilisasi semua kekuatan Dao besar di alam harta karun surgawi, dan yang pertama mengenai Yu Wufei adalah 49 Dao surgawi. Dao surgawi turun dari langit dan berubah menjadi 49 harta surgawi Dao. Garis besar langit seperti pertempuran dan rahasia surgawi seperti payung. Ada juga segel surgawi, api surgawi, pengemis surgawi, surgawi misterius, langit surgawi, matahari surgawi, yin surgawi. Mereka berbentuk seperti segel, kristal, kipas, sendok, tutup, kerucut, jam matahari, manik-manik matahari, dan manik-manik bulan. Ketika 49 harta surgawi Dao ini runtuh, sungai surgawi terhubung, menggabungkan kekuatan 49 surgawi Dao menjadi satu. Kekuatannya tidak terbatas. Yu Wufei terpaku di tanah dan hendak melawan. Namun, 36 Tao besar dari alam primordial meluap dan mengunci kakinya. Tao besar Yuandu menembus kulitnya seperti akar menembus tubuhnya, tumbuh kuat di tanah alam primordial. Tidak hanya itu, 64 Tao besar Youdu menyerang dan mengunci roh primordialnya, mencegahnya melarikan diri. Tidak hanya itu, tetapi seni dewa Dao besar dari 4 langit ekstremitas datang menderu dari segala arah. Seni surgawi Dao besar lainnya dari dunia Yin surgawi menyerbu roh primordialnya, dan dengan satu serangan, 3 jiwa dan 7 rohnya hampir hancur. Jiwanya berserakan, berubah menjadi pasir jiwa hitam yang dimuntahkan dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Ini bukan hal yang paling menakutkan. Kekuatan di 17 istana surgawi Qin Mu digabungkan menjadi satu, dan dengan teknik 3 elisir tubuh Tuan Besar, tidak hanya ada seni surgawi kesadaran agung yang menyeluruh, tetapi juga seni surgawi reinkarnasi Qin Mu dan dunia pedang. Sementara itu, 5 tambang besar di istana leluhur juga bergetar, dan semuanya memiliki kekuatan aneh yang melonjak. Yu Wufei dan banyak jenderal wanita di istana surgawinya mengungkapkan ekspresi putus asa. Seni, jalur, dan keterampilan surgawi yang terkandung dalam serangan Qin Mu adalah hal-hal yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Pada saat itu, mereka mendengar bel berbunyi. Suara bel membuat Yu Wufei liar dengan sukacita dan harapan lahir di hatinya, Cao Jin telah datang untuk menyelamatkanku. Dia mengerahkan kultivasinya dengan sekuat tenaga, dan banyak jenderal wanita di istana celestial mengungkapkan ekspresi keheranan. Mereka benar-benar bisa merasakan kekuatan mereka mengalir dengan cepat dan ditelan oleh selir kekaisaran Yu Wufei. Jelas bahwa selir kekaisaran Yu Wu berencana untuk menelan semua kekuatan mereka untuk melindungi hidupnya dan memberi dirinya kesempatan untuk bertahan hidup, menunggu putra surga Yin menyelamatkannya. Mereka semua adalah jenderal di bawah putra surga Yin dan ingin mengutuk keras-keras, tetapi mereka tidak bisa. Kekuatan alam harta karun surgawi meledak dan menelan mereka dan Yu Wufei.
Getaran yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan gunung dan sungai di sepanjang jalan. Getaran ini bahkan mencapai kota surgawi surga di Great Void. Formasi besar yang melindungi kota bergerak sebagai tanggapan, dan cahaya surgawi yang luar biasa agung mengalir ke langit. Langit langsung dipenuhi dengan runi cerah dari semua warna. Semua jenis bahasa dewa dan bahasa iblis disertai dengan suara dao yang keras dan jelas bergema tanpa henti. Yu Fei terluka parah oleh serangan Qin Mu dan terbang mundur sambil berdarah. Dia jatuh ke tanah dan berguling 100 mil jauhnya sebelum akhirnya berhenti. Di istana surgawinya, para jenderal wanita itu tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Yu Fei telah mengambil kultivasi mereka, dan sebagai hasilnya, mereka telah mati di bawah serangan kekuatan penuh dari Divine Art Qin Mu. Yu Fei akhirnya berhenti. Dia dipenuhi luka dan banyak tulangnya patah. Dia ingin berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak bisa. Pada saat ini, sepasang kaki berhenti di depannya. Cao Jin. Yu Fei mengangkat kepalanya penuh harapan, hanya untuk melihat setengah senyum di wajah Jiu Shangyin. Jiu Shangyin melihat ke kejauhan dan melihat Qin Mu, yang masih menakjubkan beberapa saat yang lalu, terbaring di tanah. Meskipun dia masih bernafas, matanya tidak bernyawa. Ini adalah tanda jatuh ke dalam siklus reinkarnasi tanpa akhir setelah dipukul oleh lonceng reinkarnasi. Lonceng reinkarnasi mungkin terlihat seperti suara lonceng dan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi kekuatan lonceng ini digunakan pada jiwa. Dengan suara bel, jiwa akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Dalam sekejap, 100 reinkarnasi akan terjadi, dan seseorang mungkin tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Gejala Qin Mu saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa jiwanya telah bereinkarnasi berkali-kali dan telah lama melupakan kemampuan sebelumnya. Dia telah menjadi idiot dengan hanya tubuh. Aku sudah mengecewakan Bibi. Jiu Shangyin menunduk dan tertawa kecil. Bibi, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu merayu ayahku dan melemparkan ibuku ke istana yang dingin sebelum diam-diam membunuhnya? Yu Fei merasakan hawa dingin di punggungnya dan berjuang, itu juga ide ayahmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Jiu Shangyin meraih hidung lonceng dan menghancurkannya. Suara bel terdengar, dan tubuh Yu Fei hancur berkeping-keping, membuat dinding bel menjadi merah. Sementara itu, roh primordialnya juga hancur menjadi bubuk halus. Bahkan reinkarnasi tidak bisa melakukannya. Jiu Shangyin mengambil lonceng reinkarnasi yang berdarah dan tertawa kecil. Ayahku menawan dan elegan. Jika Anda tidak cantik, mengapa dia jatuh cinta dengan orang lain? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, jangan salahkan ayah saya. Salahkan diri sendiri karena terlalu cantik. Aku tidak akan menyalahkan ayahku, kawan. Dia mengangkat lonceng reinkarnasi dan berjalan menuju Qin Mu, yang terbaring di tanah. Dia tersenyum dan berkata, saya sudah menunggu begitu lama, dan akhirnya saya menemukan kesempatan untuk memberikan kontribusi. Celestial Venerable Mu, ayahku tidak salah. Anda memang mampu. Aku sudah bersembunyi di dekatnya begitu lama, dan akhirnya aku menemukan kesempatan untuk berkomplot melawanmu. Keberuntunganmu telah berakhir. Dia memukul lonceng reinkarnasi dengan kekuatan dan menghancurkannya di Qin Mu lagi. Bel berbunyi, dan tubuh Qin Mu bergetar hebat. Tatapannya menjadi lebih kosong dan hilang. Jiu Shangyin mewarisi kehati-hatian putra surga Yin dan berdiri jauh, memukul lonceng reinkarnasi dengan sekuat tenaga. Bel berbunyi lagi dan bergetar beberapa kali. Jiu Shangyin akhirnya merasa nyaman. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan dengan pikiran, dia mengeluarkan pisau surgawi. Dia memutar telapak tangannya dengan lembut, dan lonceng reinkarnasi berubah menjadi lonceng kecil yang tergantung di bawah lehernya. Jiu Shangyin memegang pisau di satu tangan dan mengangkat leher Qin Mu dengan tangan lainnya. Tepat saat dia hendak memenggal kepala Qin Mu untuk meminta kredit, mata vertikal di jantung alis Qin Mu tiba-tiba terbuka, dan dia berkata sambil tersenyum, keponakan, jika itu ayahmu, dia pasti akan memotongnya. Saya berkeping-keping. Meski begitu, dia tidak akan yakin apakah aku benar-benar mati. Keponakan, kamu masih sedikit lembut. Rambut Jiu Shangyin berdiri tegak, tetapi pada saat itu, seberkas cahaya melesat keluar dari mata vertikal di jantung alis Qin Mu. Itu melesat ke jantung alis Jiu Shangyin dan keluar dari belakang kepalanya. Kekuatan mengerikan itu meledakkan kepala Jiu Shangyin dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Qin Mu tertawa keras dan menjentikan jarinya. Seni surgawi dari dunia Yin surgawi memasuki tubuh tanpa kepala Jiu Shangyin. Pasir jiwa hitam langsung mengalir keluar dari leher 9 Yin, dan jiwanya diubah menjadi pasir jiwa hitam oleh seni surgawi Yin surgawi Qin Mu. Saat itu, ketika dia mempelajari teknik misterius transformasi kehidupan dari Dewi Yin surgawi, dia memahami semua jenis seni dewa jahat dan ganas, yang sangat berbeda dari seni dewa Dewi Yin surgawi. Sekarang, itu hanya tes kecil. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk meraih bel kecil yang tergantung di leher Jiu Shangyin. Dia sudah lama merasakan bahwa masih ada musuh yang bersembunyi di kegelapan, jadi dia tidak berani menyerang dengan kekuatan penuhnya. Jika musuh itu bekerja sama dengan Yu Fei, dia pasti akan dibunuh oleh mereka. Sekarang Jiu Shangyin ingin mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri dan bahkan membunuh selir kekaisaran Yu, itu memberinya kesempatan.
Bahkan jika Jiu Shangyin adalah putra-putra surga Yin, bahkan jika dia adalah ahli hebat dari alam langit Numinous, bahkan jika dia memiliki harta seperti lonceng reinkarnasi, dia pasti akan mati dalam satu serangan pada jarak yang begitu dekat. Dia telah mengambil kesempatan ini. Dia memiliki peluang menang dalam konfrontasi langsung, tetapi itu terlalu kecil. Bagaimanapun, lonceng reinkarnasi sangat kuat, dan dia tidak tahu apakah itu memiliki kemampuan lain. Jiu Shangyin telah mengeksekusi lonceng reinkarnasi untuk membombardir jiwanya beberapa kali. Dia tampak tenang dalam menangani masalah, tetapi dalam kenyataannya, dia terlalu mempercayai senjata surgawi putra surga Yin. Jika bukan karena harta formasi Dao putra surga Yin ini, dia pasti akan menghancurkan Qin Mu berkeping-keping dan menghancurkan jiwa dan roh primordialnya menjadi berkeping-keping sebelum maju ke depan. Sebagai putra-putra surga Yin dan putra mahkota Mingdu, ia secara alami menerima ajaran hati putra surga Yin. Tidak peduli apakah itu dalam hal kultivasi, keterampilan, atau seni surgawi, dia jauh lebih menonjol daripada Hu Mengdi atau Yu Fei. Dalam pertempuran langsung, peluang Qin Mu untuk menang tidak tinggi. Namun, dalam serangan diam-diam jarak dekat, Qin Mu memiliki keyakinan penuh untuk mengambil nyawanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lonceng reinkarnasi putra surga Yin telah membahayakan hidupnya. Saat jari Qin Mu hendak meraih bel reinkarnasi, bel kecil itu tiba-tiba melayang. Lonceng itu hanya sedikit lebih besar dari jarinya, tetapi pada saat berikutnya, ia memiliki radius 50 hingga 60 yard. Mulut bel menghadap Qin Mu. Rambut Qin Mu berdiri tegak, dan dia buru-buru mundur. Ledakan keras terdengar di telinganya, dan pakaiannya terbang ke segala arah seperti kupu-kupu kertas. Selanjutnya, kulitnya meledak, dan semua kulit di tubuhnya terkelupas seperti kupu-kupu kertas. Tidak hanya itu, otot-ototnya juga berubah menjadi abu dalam sekejap, hanya menyisakan tulang-tulangnya.